The Strongest System. Bab 831, Paman. Hati Ming Ming sakit. Lin Fan memandangi inkarnasi iblis dunia Xuan Huang yang sangat terkenal, Wang Xiaoming, sambil menangis di pahanya. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka pasti akan sangat terkejut hingga rahang mereka akan langsung ternganga. Xiaoming, jangan menangis lagi. Lin Fan membelai kepalanya dengan lembut, menghiburnya. Tidak, Paman, kamu tidak perlu menghiburku. Xiaoming benar-benar ingin menangis sekarang. Wang Xiaoming benar-benar merasa sedih di hatinya. Bertahun-tahun ini sungguh terlalu melelahkan baginya. Tidak, yang kumaksud adalah meskipun kamu ingin menangis, tidak bisakah kamu melakukannya sambil memeluk paha pamanmu? Semua ingus dan air matamu digosok ke tubuhku. Lin Fan berkomentar dengan nada meremehkan. Wang Xiaoming mengangkat kepalanya dan mengedipkan matanya sambil menatap Lin Fan. Merasa dikucilkan saat ini karena tindakannya, dia berkomentar dengan sedih. Paman, Xiaoming merasa sedih di dalam hatinya. Wang Xiaoming berkata dengan sedih. Apa yang membuatmu sedih? Bukankah kamu menjalani kehidupan yang flamboyan dalam 100 tahun terakhir? Ada banyak orang jenius di luar sana yang telah diintimidasi olehmu. Dan kamu bahkan berubah menjadi suami yang tidak setia di sebelah yang berhubungan dengan cewek dari keluarga lain. Hek, bahkan anak itu milikmu. Dan kamu bilang padaku kamu sengsara. Ketika Lin Fan mendengar Wang Xiaoming mengeluh, dia merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimana orang ini bisa tidak tahu malu? Dia bermain-main dengan orang-orang jenius itu seolah-olah mereka adalah monyet selama 100 tahun penuh. Dan baginya untuk mengacaukan 10.000 orang, prosesnya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Hal ini terutama terjadi pada para wanita jenius itu. Lin Fan tidak akan percaya bahwa Wang Xiaoming tidak mengambil kebebasan bersama mereka bahkan jika itu akan mengorbankan nyawanya. Saat Wang Xiaoming mendengar ini, wajahnya membeku karena dia tidak dapat mengerti, Paman Lin. Orang yang selingkuh di sebelah. Anak apa? Mereka menjebakku. Sudah kubilang, dahulu kala, ada seorang pria yang terus bersikeras bahwa aku mencuri istrinya. Aku bilang padanya aku tidak melakukannya, dan dia menolak mempercayaiku. Dia bahkan memukulku. Karena aku tidak bisa menerima itu sambil berbaring, aku membalas. Baru kemudian aku mengetahui bahwa seseorang telah menyamar sebagai namaku. Dan karena itu, aku menanggung kesalahan ini selama puluhan tahun. Tidak peduli kepada siapa aku mengatakannya, tak seorang pun akan percaya saya. Mata Wang Xiaoming berkaca-kaca, Paman, rasa sakit di jantung bayi ini adalah sesuatu yang tidak dapat saya beritahukan kepada siapapun. Jadi begitu, Lin Fan benar-benar tidak menyangka bahwa Wang Xiaoming akan dituduh bersalah tanpa alasan. Dan kelihatannya, kejahatan yang dilakukan padanya cukup konyol. Sedangkan untuk para jenius itu, berapa banyak dari mereka? Kamu tidak mungkin menindas orang setiap hari, kan? Melihat banyaknya orang ini, Lin Fan juga merasa sulit untuk percaya. Jika dia menindas satu per hari, dia hanya akan mengumpulkan 365 dalam satu tahun. 100 tahun berarti akan ada 30.000 plus. Mengingat 10.000 orang jenius, jika Lin Fan membaginya, itu rata-rata 1 per 3 hari. Tapi, lebih baik jika Lin Fan tidak menyebutkan ini. Saat dia melakukannya, Wang Xiaoming berteriak sekali lagi. Paman, aku telah dianiaya. Bahkan setelah aku menghitung jumlah maksimalnya, aku akan menindas paling banyak 6-7,000 orang. Sisanya hanya ikut-ikutan membuat keributan, dan berbicara tentang keinginan untuk menyingkirkannya. Dariku, aku bahkan tidak memprovokasi mereka sama sekali. Sekarang, bukankah menurutmu aku sedang mengalami nasib buruk dalam hidup? Wang Xiaoming menangis tanpa henti. Sekarang setelah dia bertemu Lin Fan, dia akhirnya bisa mencurahkan semua keluhan di hatinya. Saat ini, tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang memprovokasi yang lain. Entah dari mana, Wang Xiaoming memiliki 3-4,000 musuh tambahan yang harus dihadapi. Jika seseorang tidak mengetahui kebenarannya, mereka mungkin mengira dia telah membantai seluruh keluarga mereka. Hais, sepertinya ini sangat berat bagimu. Setelah mendengar penjelasan Wang Xiaoming, Lin Fan benar-benar merasa bahwa penjelasan pertama adalah sebuah tragedi. Tidak kusangka hal seperti itu bisa terjadi padanya. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, dia hanya bisa membiarkannya berlanjut. Paman, bisakah kita mengakhirinya seperti ini saja? Sejujurnya, itu masih cukup menyenangkan di awal beberapa puluh tahun. Tapi, puluhan tahun terakhir ini praktis menarik-narik hidupku. Aku merindukan orang tuaku dan semua orang di rumah. Namun, aku bahkan tidak bisa kembali ke rumah sekarang. Lihat ini, Paman, selama aku harus pergi, aku pasti akan menghadapi serangan kelompok dalam waktu setengah hari. Ya ampun, apakah masih ada waktu untuk kebebasan? Dalam 100 tahun terakhir, aku bahkan tidak bisa mendapatkan seorang istri. Saat ini, keluarga Wang bahkan bisa dianggap tidak memiliki keturunan lagi. Demi betapa menyedihkannya aku, tolong bantu aku, Paman. Wang Xiaoming menangis karena emosi yang mendalam. Ini sangat menyayat hati dan emosional untuk ditonton. Bukankah kamu sendiri yang telah melepaskan seorang jenius dari genggamanmu? Jika kamu membawanya pergi bersama dengan harta karun itu, bukankah semuanya akan baik-baik saja dan keren? Lin Fan masih merasa ini semua karena Wang Xiaoming sendiri. Dia jelas memiliki begitu banyak peluang yang terbentang tepat di depan matanya. Namun, dia tidak menyayanginya. Siapa lagi yang bisa dia salahkan dalam hal ini? Paman,
Itu tidak benar juga. Apakah kamu melihat wanita jenius itu? Dia benar-benar mengerikan. Ciri-cirinya sangat mengerikan sehingga kamu bisa menggigil di wajahnya. Kalau bukan karena fakta bahwa dia punya harta karun saat itu, bagaimana mungkin aku bisa menempelkan wajahku di sana untuk berbohong padanya? Hanya satu kali saja, aku harus menghadapi wajahnya yang menghebohkan itu selama 3 hari 3 malam. Itu sangat menakutkan bahkan hati Ming Ming pun kini memiliki bekas luka di dalamnya. Saat mereka berbicara tentang wanita jenius itu, hati Wang Xiaoming menggigil ketakutan. Itu adalah dosa. Dia adalah dosa yang tidak boleh ditanggung oleh siapapun di dunia ini. Jika bukan karena hatinya yang cukup kuat, dia mungkin akan ketakutan setengah mati di depan wajahnya. Lin Fan tidak menyangka bahwa hari-hari Wang Xiaoming dalam 100 tahun terakhir dihabiskan di tengah kemegahan dan hal-hal menakjubkan. Apakah kamu benar-benar ingin kembali? Setelah kamu kembali, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Fan bertanya. Ya, aku benar-benar ingin kembali, Paman. Jika aku menghitungnya, sudah waktunya bagiku untuk pulang dan mengambil alih kursi kepala keluarga dari ayahku. Aku kemudian akan menikmati hidup, mungkin menikah beberapa istri, punya beberapa anak. Itu juga akan sangat menyenangkan. Setelah berpikir sejenak, Wang Xiaoming merasa hari-hari seperti itu adalah hari-hari yang sangat dia inginkan. Dan, kamu tidak ingin menindas siapapun lagi? Lin Fan bertanya. Wang Xiaoming buru-buru melambaikan tangannya, tidak lagi, tidak lagi. Setelah 100 tahun terakhir, saat aku menindas siapapun, aku sudah merasa ingin muntah. Begitu aku kembali, aku akan menjadi pria baik dan membantu orang lain secara teratur. Persetan denganku. Saat Lin Fan mendengar ini, dia benar-benar bingung. Ini adalah seseorang yang telah menghilangkan rasa bersalah karena menindas orang lain. Dia benar-benar membuka lembaran baru sekarang. Tapi tidak, itu juga tidak berhasil. Tanpa tipe tubuh khusus Wang Xiaoming ini, kemajuan anak-anak yang ditakdirkan mungkin sangat lambat. Dia harus membiarkan ini terus berlanjut. Baiklah, Paman akan membawamu kembali sekarang. Seketika, Lin Fan menyapu jubahnya dan mengurung Wang Xiaoming. Dia kemudian terjun melalui kehampaan. Saat berikutnya, mereka muncul di kediaman keluarga Wang. Setelah 100 tahun, keluarga Wang masih berdiri kokoh, dan telah memperluas kekuatan keluarga mereka. Namun, mereka tetap mempertahankan pertumbuhannya di dalam kota. Saat ini, keluarga Wang telah berkembang hingga tingkat yang mengerikan. Ada banyak anggota keluarga dan faksi di bawah keluarga mereka. Paman, di mana ayahku? Siapa orang itu? Bagaimana dia menjadi kepala keluarga Wang sekarang? Wang Xiaoming menatap seorang pria parubaya di sana dengan heran. Xiaoming, sudah 100 tahun. Ini adalah generasi ke-6-mu sekarang. Itu mungkin cicitmu, cucu. Lin Fan menunjuk saat layar cahaya muncul di hadapan Xiaoming. Coba lihat, ayahmu, saudara laki-lakimu, keponakanmu, putra keponakanmu, mereka semua berkultivasi dalam pengasingan. Katakan padaku, jika kamu kembali sekarang, apakah kamu akan bertarung demi kursi keluarga pergilah bersama generasi mudamu? Lin Fan bertanya. Aku. Saat Wang Xiaoming melihat ini, dia benar-benar membeku. Dia bahkan tidak bisa bernapas dengan baik saat ini. Yang ingin dia lakukan hanyalah menangis. Paman, ini tidak adil. Aku bahkan tidak sempat merasakan bagaimana rasanya menjadi kepala keluarga. Dan sekarang, keturunannya sudah banyak sekali. Menyebalkan. Segalanya berubah terlalu cepat, begitu cepat sehingga Xiaoming sulit menerimanya. Bukankah dia baru saja kembali ke rumah untuk menemui seorang ibu selama ratusan tahun, dan itu saja? Kenapa semuanya harus berubah sebanyak ini? Lin Fan menepuk pundak Wang Xiaoming dan berkata dengan nada yang dalam dan penuh pengertian, Xiaoming, dengarkan pamanmu di sini. Kembalilah dan terus menindas orang lain. Paman berjanji kepadamu bahwa setelah waktunya tiba, Paman akan memberimu seluruh dunia. Anda kemudian bisa menjadi kepala dunia. Bagaimana dengan itu? Dengan fungsi penciptanya sekarang, Lin Fan pasti akan mengumpulkan lebih banyak dunia di masa depan. Pada saat itu, tentu saja tidak menjadi masalah baginya untuk memberikan salah satunya kepada Xiaoming. Xiaoming, kamu belum puas. Kalau begitu, jadikan 2. Melihat keheningan Xiaoming, Lin Fan berpikir itu karena satu saja tidak cukup. Oleh karena itu, dia menambahkan satu lagi ke dalam kesepakatan itu. Namun, apa yang Lin Fan tidak ketahui adalah saat Xiaoming mendengar bahwa pamannya akan mengangkatnya menjadi kepala dunia, hatinya begitu diliputi kegembiraan hingga rasanya berdebar kencang. Saat dia hendak menyetujuinya, dia mendengar pamannya menambahnya menjadi 2. Dengan itu, dia sangat senang hingga hampir pingsan. Paman, 3. Selama kamu setuju memberiku 3, aku akan terus menindas yang lain. Wang Xiaoming berkata dengan licik. Tentu, tidak masalah. Bukankah itu hanya 3? Paman mampu membelinya. Pada saat ini, Lin Fan terkekeh. Betapa hebatnya anak ini. Dia menyetujuinya hanya dengan diskusi. Patuh. Bagus. Terima kasih Paman. Wang Xiaoming sedang tersenyum lebar sekarang. Rasa sakit selama 100 tahun terakhir telah lama hilang di belakang kepalanya. Bagi Wang Xiaoming saat ini, yang ada dalam pikirannya hanyalah menjadi kepala dunia. Tentu, Lin Fan tersenyum puas, lalu menjentikkan jarinya. Setetes darah bergetar hebat di udara sebelum memasuki tubuh Wang Xiaoming.
Saat ini, semua anak takdir tersebut telah dikembangkan potensinya olehnya secara pribadi. Jika dia tidak memberi Wang Xiaoming beberapa cheat untuk dimainkan, orang ini mungkin benar-benar akan dibunuh bola-bali oleh para jenius itu. Bab 832, Pengasingan. Saya harus memasuki pengasingan. Selamat tinggal, Paman. Wang Xiaoming memandang Lin Fan dengan sungguh-sungguh dan melambaikan tangannya. Setelah Lin Fan pergi, dia terlihat bersemangat. Kalian semua sudah mendengarnya, bukan? Di masa depan, Raja Agungmu akan menjadi kepala 3 dunia. Para jenius itu berpikir bahwa mereka ingin datang dan bertarung denganku. Mereka terlalu naif. Mengapa bukankah mereka melihat siapa yang mendukungku? Huff. Wang Xiaoming membuka firdausnya dan mengeluarkan semua penjahat. Baginda, apakah Anda benar-benar lelah dengan semua ini? Apakah Anda akan meninggalkan kami? Saat penjahat itu keluar, mereka bertanya dengan nada sedih. Saat ini, mereka semua berada di kapal yang sama dengan Wang Xiaoming. Jika Wang Xiaoming turun dari kapal ini sendirian, mereka akan ikut serta. Siapa bilang aku lelah? Wang Xiaoming melirik mereka sambil bertanya. Jika dia bosan, dia benar-benar bodoh. Seberapa bermaknakah hidup seperti ini setiap hari? Tapi barusan, itu tadi Paman Linku. Di depan Paman Lin, tentu saja aku harus menampilkan diriku dengan cara yang sedikit dirugikan. Bagaimana lagi Paman Lin bisa memberiku keuntungan? Apa menurutmu aku telah mengacaukan hidupku selama 100 tahun terakhir? Untuk apa-apa? Bagaimana mungkin aku tidak memahami pikiran Paman Lin? Rajamu yang agung ini adalah cambuk bagi para jenius di luar sana. Aku di sini untuk membimbing mereka menuju peningkatan diri. Meskipun ini mungkin pekerjaan yang cukup sulit, namun kegembiraannya adalah sangat luas. Segala sesuatu yang dikatakan Wang Xiaoming kepada Lin Fan sebelumnya semuanya dibuat-buat. Meskipun dia mungkin sedikit frustrasi karena diburu selama 100 tahun terakhir, dia benar-benar menikmatinya. Posisi kepala keluarga Wang itu. Bagaimana dia bisa merasa terganggu dengan hal itu? Raja Agung, siapa sebenarnya Paman Lin itu? Saat ini, semua penjahat ini telah sepenuhnya tunduk pada kekuatan Wang Xiaoming. Mereka dulunya adalah penjahat yang akan melakukan kejahatan apapun. Jika mereka menjadi sasaran makhluk kuat manapun, itu akan sangat memusingkan bagi mereka. Tapi, Raja Agung mereka di sini berbeda. Bahkan setelah menjadi sasaran sekelompok besar makhluk kuat seperti itu, dia masih bisa menjalani hidup dengan sangat flamboyan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak terbayangkan. Hu Hui, itu adalah dukungan dari Raja Agungmu, makhluk terkuat di seluruh alam semesta ini. Baiklah, apa yang kalian minta begitu banyak? Mari kita pergi ke markas berikutnya. Syukurlah, Raja Agungmu adalah seseorang yang memiliki pandangan jauh ke depan dan sudah menyiapkan pangkalan yang tak terhitung jumlahnya. Adapun para jenius itu, kami akan bermain dengan mereka perlahan-lahan. Wang Xiaoming dipenuhi dengan semangat juang saat ini. Hal ini terutama terjadi setelah bertemu dengan Lin Fan. Dia sekarang sangat percaya diri. Bukankah mereka jenius? Pada saat dia bermain-main dengan mereka sampai akhir, Raja Agungmu akan menjadi seorang pria yang akan memerintah dunia sebagai pemimpinnya. Adapun orang-orang itu hanya kesenangan permainan awal. Mungkin untuk Raja Agung kita. Meskipun para penjahat tidak mengetahui latar belakang sebenarnya dari Lin Fan, saat mereka mendengar Raja Agung mereka membicarakan semua itu, mereka tahu bahwa Lin Fan pastilah orang yang sangat keterlaluan. Selama dia keterlaluan, itu akan berhasil. Segala sesuatu di dunia Xuan Huang berada dalam kendali Lin Fan. Meskipun semua jenius itu mungkin sedikit menderita di sana-sini, itu semua demi mengubah mereka menjadi makhluk kuat di puncak. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Dunia suci kuno, markas ras naga kolosal. Lin Fan menarik kembali kesadarannya dari dunia Xuan Huang. Waktu hanya berlalu 1 hari, dan itu saja. Membuka pintu, Lin Fan merasa sudah waktunya dia meninggalkan ras naga kolosal sekarang. Kak tua, saat ini, Ciki terbang dari kejauhan. Mendarat di bahu Lin Fan, Ciki mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Kak, sudah waktunya kita terus keluar untuk membuat gelombang bagi diri kita sendiri. Ah, Ciki, sialan, aku masih lebih suka kamu bersikap kakakku. Caramu bersuara saat berbicara agak terlalu tercela. Gila, Ciki mengangkat kepalanya dan berkokok sambil mengusap pipi Lin Fan. Hahaha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Ciki telah bersamanya sejak dia masih muda. Oleh karena itu, kedalaman hubungan mereka adalah sesuatu yang tidak memerlukan penjelasan. Sepertinya ekormu sudah tumbuh lagi, dan kondisi kultivasimu sudah meningkat cukup banyak, ya. Lin Fan menyadari bahwa kondisi kultivasi Ciki telah meningkat sekali lagi dan terkejut. Sepertinya orang tua Ciki telah memberikan sesuatu untuk Ciki, bukan? Gila, saat ini, 3 sosok lagi muncul dari tepi langit. Ayam besar, ayam 2, dan lemak ayam, ketiga putra Ciki yang mesum ini juga mengalami peningkatan tingkat budidaya. Namun, penampilan mereka terlihat persis sama, sangat mesum. Ketiga anak ayam mesum ini mendarat di tanah dan mengelilingi kaki Lin Fan. Mereka ingin mengikuti jejak ayah mereka dan menguasai dunia pugilistik. Hais, putra dan ketiga cucuku ini ingin pergi. Meskipun aku mungkin tidak bersedia menjadi ibu mereka, semua makhluk kuat dibentuk oleh kesengsaraan. Aku hanya bisa berharap kamu akan menjaga mereka dengan baik. Si Feng muncul di samping Lin Fan dan berkata,
Adapun Dewa Leluhur Naga, dia tidak bisa mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari ini. Saat putra dan ketiga cucunya muncul, dia menyadari bahwa posisinya telah menurun dengan cepat. Dan tidak hanya itu, dia bahkan telah kehilangan cukup banyak harta karun. Ini adalah sesuatu yang membuat hatinya terkoyak. Pasti. Lin Fan menangkupkan tinjunya sambil berkata. Bagi Lin Fan, ini adalah sesuatu yang wajar. Ibu tersayang, aku akan berangkat bersama kakakku sekarang. Aku akan datang mengunjungimu jika ada kesempatan. Ciki melompat ke pelukan Xi Feng dan berkata dengan genit. Berhati-hatilah di jalan, jangan bertindak terlalu berani juga. Lin Fan berdiri di samping menonton. Adapun adegan ini, dia telah mengalaminya berkali-kali sebelumnya. Namun, kali ini, dia benar-benar mendapat cukup banyak dari ras naga kolosal ini. Pada saat yang sama, Lin Fan adalah pria yang tahu bagaimana merasa puas. Jika dia terus mendambakan kekayaan mereka, itu akan menjadi berlebihan. Masih ada beberapa dari 10 ras binatang kuno-kuno yang belum sempat dia kunjungi. Sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk memeriksanya. Dewa Leluhur Naga berusaha keras menekan niat untuk tersenyum di dalam hatinya. Ketika dia menyadari manusia itu sedang menatapnya, ekspresinya sedikit berubah saat dia menunjukkan ekspresi kengganan. Oh, anakku, sebagai ayahmu, aku tidak tega melihatmu pergi. Sekarang kalian semua akan pergi sekarang, akan jauh lebih sepi bagi ibumu dan aku. Kata leluhur Dewa Naga dengan nada sedih. Lin Fan mengerucutkan bibirnya. Leluhur Dewa Naga ini jelas bukan ayah yang bertanggung jawab. Keterampilan akting itu terlalu buruk. Saat Xi Feng mendengar kata-kata ini keluar dari Dewa Leluhur Naga, dia menganggukkan kepalanya, berbesar hati. Meskipun putranya ini mungkin memiliki ciri fisik ras Phoenix dalam hal penampilan, garis keturunannya masih milik ras naga kolosal. Sejak awal, dia tahu bahwa suaminya tidak senang dengan hal ini. Tapi fakta bahwa dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu membuatnya merasa sangat berbesar hati. Mumi tersayang, aku tidak tahu berapa lama lagi yang diperlukan sebelum aku bisa kembali setelah pergi bersama kakak kali ini. Ayah benar, begitu kita pergi, kalian akan sangat kesepian. Bagaimana kalau aku meninggalkan mereka? Menemanimu. Bagaimana kedengarannya? Ciki sedang merenung di kepalanya. Jika dia membawa ketiga anak laki-laki ini bersamanya dan dia bertemu dengan seekor ayam betina ketika mereka keluar, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang sama sekali. Jika dia bisa meninggalkannya di sini, semuanya akan baik-baik saja dan keren. Seketika, ketiga anak ayam itu menyentakkan kepala mereka dengan marah dan menoleh ke arah kakek mereka dengan wajah memerah. Mereka kemudian berlari ke arahnya sambil memutar-mutar pantat mereka. Melebarkan sayapnya, mereka memeluk kakinya. Bagi mereka, tempat ini memiliki segalanya, akomodasi bagus, makanan enak. Selain itu, mereka dapat menerima cinta dari nenek dan kakek mereka. Sukacita macam apa itu? Ketika Dewa Leluhur Naga melihat hal ini, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kalian berdua, karena kasusnya seperti ini, menurutku lebih baik meninggalkan mereka bertiga saja. Itu juga akan menyelamatkan kalian dari kebosanan. Lin Fan terkikik di dalam hatinya. Karena kamu ingin berakting, aku akan langsung meninggalkan mereka di sini bersamamu dan melihat bagaimana reaksimu. Mereka bertiga lebih mesum dari yang lain. Jika dia membiarkan mereka tetap di sini dalam perlombaan naga kolosal, mereka pasti akan membuat keributan. Itu juga berhasil. Tentu saja, Xi Feng merasa senang dengan hal ini. Ini akan menghindarkan mereka dari tidak adanya orang yang menemani mereka di masa depan juga. Dewa Leluhur Naga memiliki banyak hal yang ingin dia katakan. Namun, saat ini, dia hanya tercengang. Untuk sesaat, dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Itu semua salahnya karena bermulut besar. CUCKOO. Ketiga ayam mesum itu berkokok kegirangan saat mereka menyadap Dewa Leluhur Naga sepenuhnya. Dewa Leluhur Naga tiba-tiba merasakan sakit yang berdenyut-denyut di hatinya. Dia sama sekali tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Ciki, ayo kita pergi. Selamat tinggal kalau begitu. Seketika, Lin Fan melesat ke dalam kehampaan. Dan saat ini, seluruh dunia terdiam. Dewa Leluhur Naga benar-benar memiliki banyak hal yang ingin dia katakan. Tapi, ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat ketiga cucunya yang sedang bermain-main, dia hanya bisa menangis dalam hati dalam diam. Pengasingan. Dia pasti harus memasuki pengasingan. Dia akan mengasingkan diri nanti dan tidak pernah muncul lagi. Bab 833, Makhluk apa ini? Jadi, apa yang harus kita lakukan saat ini? Setelah meninggalkan markas ras naga kolosal, Lin Fan memiliki dua ide di kepalanya. Salah satunya adalah pergi ke markas binatang kuno lainnya untuk menipu beberapa item sebelum pembukaan dunia tanpa batas. Dan, yang lainnya adalah pergi memburu Utmos Beings dan menghajarnya sampai mati dalam kelompok, meniduri mereka terus-menerus. Karena dia memiliki semacam hubungan dengan ras naga kolosal, tidak baik bagi Lin Fan untuk menyentuh mereka. Tapi, ras binatang kuno lainnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Dia tidak akan merasa bersalah sedikit pun bahkan jika dia menipu mereka lagi. Adapun makhluk Utmos, mereka juga memiliki cukup banyak harta. Jika dia membunuh mereka, dia tidak hanya bisa menguras tabungan mereka, dia bahkan bisa mengubah kehendak surga dari dunia suci kuno menjadi seorang bujangan.
Pada saat kehendak surga bangkit sekali lagi dan mengetahui bahwa dia adalah satu-satunya bujangan, perasaan itu seharusnya sangat menyenangkan, bukan? Dan saat Lin Fan masih ragu-ragu, kekosongan itu sedikit beriak. Siapa di sana? Wajah Lin Fan terfokus. Meskipun riak-riak ini mungkin tidak kentara, Lin Fan dapat dengan mudah menemukannya mengingat kekuatannya saat ini. Raja Manusia Mother King bukanlah Raja Manusia Mother King tanpa alasan. Tak disangka bahkan, Time Space Steel pun tidak bisa lepas dari pandanganmu. Pada saat ini, sosok berjubah hitam merobek kehampaan dan berjalan keluar. Aura sosok berjubah hitam ini jauh dari kata sederhana. Setiap langkah yang diambilnya memiliki keganasan seekor naga dan harimau, karena kakinya diselimuti kabut hitam. Dimanapun dia berdiri, seolah-olah itulah sumber segala kejahatan di dunia ini. Seseorang dari aliansi jahat, Lin Fan bertanya dengan hati-hati. Tidak kusangka Raja Manusia akan memperhatikan aliansi jahat kita. Itu adalah kehormatan aliansi jahat kita. Pria berjubah hitam itu mau tidak mau berbicara dengan bangga. Aliansi jahat sudah lama berada di dunia suci kuno. Meskipun kekuatan mereka sangat besar, tidak banyak orang yang mengetahui tentang mereka. Satu-satunya yang mengetahui aliansi jahat adalah makhluk yang sangat kuat. Orang-orang yang benar-benar Anda temui yang memiliki aura paling jahat di antara semuanya berasal dari aliansi jahat. Jika seseorang memiliki aura jahat sebesar ini seperti Anda, dari mana lagi Anda bisa berasal jika bukan aliansi jahat? Bicaralah sekarang, apakah kamu ingin dengan milikmu sesungguhnya? Setelah kamu selesai berbicara, milikmu sesungguhnya akan menjatuhkanmu sepenuhnya. Saat ini, Lin Fan sangat kekurangan pil Seng Yang. Kondisi budidaya pria berjubah hitam ini cukup baik, tingkat surgawi-surgawi 9, negara bagian 8 Desolates Amerika. Jika Lin Fan bisa memurnikan orang ini dan melemparkannya ke surga agar dia memuntahkan pil Seng Yang tanpa henti, itu juga akan menjadi pilihan yang layak. Pria berjubah hitam itu rupanya tidak menyangka bahwa Raja Manusia akan mengatakan hal seperti itu. Mengingat karakternya, jika ada orang lain yang mengatakan kata-kata seperti itu, dia pasti akan menamparkan pihak lain sampai mati, dan membuat mereka menderita penderitaan yang tiada akhir. Tapi, orang ini adalah Raja Manusia. Dia tidak berani melakukan hal yang sama padanya. Aku pikir kamu pasti salah, Raja Manusia. Raja jahat keluargaku ingin menyaksikan sikap elegan Raja Manusia. Di saat yang sama, ada masalah serius yang ingin dia diskusikan. Aku ingin tahu apakah Raja Manusia sialan itu akan berani mengikutiku menemuinya. Pria berjubah hitam itu berkata sambil menenangkan amarah di hatinya. Oh, dia ingin bertemu denganku. Lin Fan tersenyum dingin. Dia memiliki pemikiran yang muncul di benaknya. Tentu, Lin Fan tidak takut dengan semua ini, karena dia punya segala macam trik di lengan bajunya. Aliansi jahat ini muncul dan menghilang secara acak. Di masa lalu, dia telah membunuh salah satu ketua istana mereka. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan aliansi jahat ini. Kalau begitu, ikuti aku, Raja Manusia sialan. Pria berjubah hitam itu merentangkan jarinya dan kabut hitam bergemuruh. Itu kemudian membuka jalan di dalam kehampaan. Tempat di mana lorong ini terbentang adalah tempat yang jauh di ujung sana. Hanya saja sebelum seseorang masuk, mereka tidak akan tahu apa itu sama sekali. Lin Fan datang ke samping pria berjubah hitam itu, Yang Mulia tidak mempunyai kesan yang baik mengenai aliansi jahat. Namun, karena Yang Mulia diundang, Yang Mulia tentu saja akan muncul untuk undangan tersebut. Hanya saja Yang Mulia diundang kekurangan tenaga kerja akhir-akhir ini. Karena kamu terlihat cukup baik, kamu harus datang dan melayani Yang Mulia kalau begitu. Tiba-tiba, Lin Fan menyerang. Telapak tangannya menyapu kehampaan, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Anda, pria berjubah hitam itu terkejut. Dia tidak menyangka Raja Manusia akan menyerang begitu saja. Ini bukanlah sesuatu yang tidak dia persiapkan. Dia telah mengundang banyak orang di masa lalu. Tapi bahkan mereka yang menolak pun tidak akan menyerang tanpa alasan sama sekali seperti ini. Energinya menembus, membelah pria berjubah hitam itu menjadi dua bagian. Mother of Asteris King Manusia Raja. Kenapa kamu melakukan ini? Pria berjubah hitam itu berteriak sementara daging dan dagingnya meronta. Kemarahan yang sangat besar muncul dalam dirinya. Namun, di saat yang sama, dia diliputi rasa takut. Tak disangka kekuatan Raja Manusia sialan ini akan sekuat ini. Memurnikan. Jari Lin Fan dipenuhi dengan cahaya pemurnian. Menjentikannya, cahaya Buddha terbentang dan melingkari pria berjubah hitam itu seperti spanduk. Layani di bawahku dengan patuh. Untuk memurnikan seseorang seperti itu, yang diperlukan dari Lin Fan hanyalah satu gerakan untuk melumpuhkannya sebelum melakukan pemurnian. Ribuan Buddha mengelilingi tubuhnya sambil melantunkan kitab suci Buddha. Pria berjubah hitam itu melolong. Seolah-olah kabut hitam yang mengelilingi tubuhnya bertemu dengan sesuatu yang menakutkan, mengeluarkan suara mendengung. Ding! Pemurnian berhasil. Menguasai. Perlahan-lahan, pria berjubah hitam itu berbicara perlahan. Dia tidak lagi memiliki aura jahat yang sama seperti sebelumnya, sekarang terlihat baik hati. Tunjukkan wajahmu yang sebenarnya. Bersembunyi di balik jubah hitam itu siang dan malam, apakah itu karena kamu terlalu tampan? Lin Fan benci bagaimana semua orang selalu bersembunyi di balik jubah hitam. Seperti apakah para bajingan ini berusaha bersikap keren atau apa? Ataukah karena mereka terlalu tampan sehingga tidak mau dikenali? Tapi, ketika pria berjubah hitam ini melepas tudung jubah hitamnya, wajah Lin Fan berubah.
Apakah bajingan ini masih manusia? Pria berjubah hitam di depannya tidak memiliki panca indera. Seluruh kepalanya berupa kabut hitam. Ada dua lampu merah di tempat matanya seharusnya berada, memberikan perasaan yang sangat menyeramkan. Cek, balapan macam apa ini? Lin Fan membeku. Dia adalah seseorang yang membaca secara intensif. Meskipun dia belum melihat ribuan balapan, dia memiliki gambaran kasar tentang apa itu balapan. Tapi, omong kosong di depannya ini membuat Lin Fan tidak tahu dari ras apa dia berasal. Sepertinya memang ada masalah dengan aliansi jahat. Baiklah, bawa aku ke aliansi jahat. Lin Fan tidak ingin memikirkan hal lain lagi. Dia ingin melihat apa yang diinginkan oleh raja jahat ini. Lin Fan cukup percaya diri terhadap kemampuannya. Karena aliansi jahat ini mengundangnya, dia tentu saja tidak akan menolak mereka. Dia hanya akan langsung menyerang markas mereka. Mengapa dia tidak membiarkan mereka semua merangkak kemana-mana di bawahnya? Pria berjubah hitam itu kembali ke keadaan semula saat auranya berubah menjadi jahat sekali lagi. Lin Fan kemudian mengikuti di belakangnya dan memasuki lorong itu. Lorong ini sungguh misterius. Sepertinya dia sedang melintasi suatu tempat, karena ada berbagai macam aliran cahaya di sekelilingnya yang terbentang seperti spanduk. Dalam sekejap mata, Lin Fan menyadari bahwa sekelilingnya telah berubah. Seluruh dunia tampak agak berbeda. Langit kehitaman dan merah darah. Seluruh tempat ini tampak seperti neraka. Ini seharusnya menjadi dunia yang dibuka oleh seseorang. Setelah memeriksanya sejenak, Lin Fan mendapat firasat tentang apa yang sedang terjadi. Selamat datang di Raja Manusia yang telah turun ke aliansi jahat kita. Silakan masuk. Tiba-tiba, suara menyeramkan dan serak terdengar. Gerbang batu raksasa berwarna merah di depan langsung terbuka. Saat itu terbuka, aura jahat dalam jumlah tak terbatas menyembur keluar, menyebar ke udara di sekitarnya. Kamu yang disebut Evil Lord atau yang lainnya? Lin Fan berseru dengan keras. Dengan sangat mudah, dia berjalan keluar dengan santai tanpa sedikit pun rasa takut. Wei, silakan masuk. Aku harus melihat apa yang sedang kamu lakukan. Bertingkah misterius dan yang lainnya. Lin Fan mendengus dingin dan langsung masuk. Setelah Lin Fan memasuki gerbang batu, dunia di sekitarnya berubah sekali lagi. Namun perubahan kali ini membuat Lin Fan melihat sesuatu yang aneh. Ada altar pengorbanan raksasa yang berdiri tepat di kejauhan. Di 8 penjuru altar pengorbanan, ada berkas cahaya yang menembus langit, merembes ke kehampaan yang jauh. Tidak ada cara untuk mengetahui kemana berkas cahaya itu terhubung. Dan, di tengah altar pengorbanan itu duduk sesosok manusia di atas singgasana. Di bawah tahta ini ada pria berjubah hitam berdiri satu persatu. Meskipun aura mereka tampak tenang, namun sangat dingin di hati. Apa yang kamu inginkan? Bicaralah. Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengangkat kepalanya dengan lembut. Bab 834, hadiahmu ini, milikmu benar-benar akan menerimanya. Raja manusia sialan, sejak kau keluar dari dunia Xuan Huang, kau telah mencapai tingkat kultivasi ini hanya dalam beberapa tahun. Kekuatanmu benar-benar luar biasa, dan sangat mengesankan. Tubuh raja jahat sangat besar. Bahkan jika dia duduk di singgasana itu, dia hampir 3 kali lebih tinggi dari Lin Fan. Cara bicaranya tegas dan wataknya berwibawa. Dia mengeluarkan aura yang sangat menusuk tulang. Raja jahat, jika ada yang ingin kau katakan, persingkat saja. Apapun kentut yang ingin kau keluarkan, teruskan saja. Kau benar-benar tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Lin Fan tersenyum dengan tenang, tidak merasa terganggu sedikitpun. Sial. Ketika orang-orang berjubah hitam di sekitarnya mendengar pihak lain menghina raja jahat mereka tidak tahan dan melepaskan niat membunuh yang ganas. Lin Fan memandang jubah hitam ini dengan wajah menghina, sama sekali tidak terpengaruh. Namun, raja jahat ini membuat Lin Fan penasaran sekarang. Dia tidak tahu siapa orang ini. Tapi, dia tahu bahwa jubah hitam itu mungkin sama persis dengan yang dia murnikan sebelumnya. Perlombaan macam apa itu? Raja jahat mengangkat telapak tangannya yang mengenakan baju besi hitam pekat, mengisyaratkan agar semua orang tetap diam. Raja manusia sialan, tolong jangan terburu-buru. Aliansi jahat telah ada di dunia suci kuno sejak lama, dan merupakan kekuatan yang besar. Raja jahatmu di sini tahu bahwa kamu telah mendedikasikan hatimu untuk melawan ras kuno. Sebenarnya, alasan undanganku kali ini adalah untuk mendiskusikan suatu masalah denganmu. Mungkin kita bahkan bisa bekerja sama untuk itu, kata raja jahat dengan suara serak. Setiap kali dia berbicara, ada perasaan logam bergesekan satu sama lain. Kerja sama seperti apa? Lin Fan memandang raja jahat. Dia tahu bahwa aliansi jahat dapat dianggap sebagai musuh kedua belah pihak. Aliansi jahat membunuh makhluk dari ribuan ras serta ras kuno juga. Tapi, karena markas mereka sangat tersembunyi, bahkan ras makhluk paling kuno pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pada hari pembukaan dunia tanpa batas, kehendak surga akan turun ke atas kita. Pada saat itu, kamu hanya perlu bekerja sama dengan kami untuk menghilangkan kehendak surga. Itu saja, kata Tuan Jahat. Itu saja, Lin Fan bertanya. Benar, sesederhana itu. Raja Jahat terkekeh dengan tenang. Jangan khawatir, jika menyangkut makhluk kuat, aliansi jahat selalu memperlakukan mereka dengan cara yang paling ramah. Ya, saran itu cukup bagus. Kurasa aku bisa mempertimbangkan untuk menjatuhkannya bersama-sama. Namun, sebagai manusia, aku selalu punya prasyarat untuk melakukan sesuatu.
Dan, aku juga selalu punya gagasan yang jelas tentang apa yang kuinginkan sebelum itu. Lin Fan tertawa dingin di dalam hatinya. Aliansi jahat ingin bekerja sama untuk menghancurkan kehendak surga. Apakah bajingan ini bercanda dengannya atau apa? Apakah mereka benar-benar menganggapnya sebagai anak berusia 3 tahun? Prasyarat apa? Raja jahat terkikik sambil bertanya. Lin Fan membuka kedua tangannya, siapapun yang rasnya berbeda dariku adalah seseorang yang harus aku waspadai. Kalian semua dari aliansi jahat sepertinya bukan manusia atau hantu. Siapa yang tahu apa motif kalian? Oh, benar, aku tidak perlu memintamu menjawab. Aku bisa menanyakannya sendiri. Baiklah, orang ini yang membawaku ke sini. Kalau begitu, katakan padaku, dari latar belakang apa kamu berasal? Kalian seharusnya punya beberapa motif, kan? Lin Fan menunjuk ke pria berjubah hitam yang telah dia murnikan dan tanyakan. Sang raja jahat bingung, tidak tahu apa maksud dari raja manusia sialan ini. Dia kemudian mengarahkan pandangannya pada bawahannya sendiri. Tapi, ketika dia menoleh, raja jahat itu tertegun sejenak. Dia kemudian lari dari singgasananya. Anda, raja jahat tidak menyadarinya sejak awal. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada jejak aura ras Buddha di sekitar bawahannya. Meskipun tidak terlihat, hal itu tidak bisa lepas dari pengawasannya sama sekali. Kita adalah iblis dari dunia luar. Pada hari di mana dunia tanpa batas terbuka, itu akan menjadi hari di mana kita menyerang dan melahap kehendak surga dari dunia suci kuno, sambil menguasai dunia tanpa batas. Diam, raja jahat sangat marah. Dia tidak menyangka bawahannya akan mengkhianatinya. Ledakan, raja jahat menamparkan dengan telapak tangannya, menghasilkan kekuatan yang sangat besar dengannya. Itu melonjak tepat ke arah pria berjubah hitam itu, ingin membunuhnya. Raja jahat, jangan terburu-buru sekarang. Bagaimana kamu bisa menyerang seseorang milikmu hanya karena kamu tidak senang dengan apa yang dia katakan? Apakah kamu mengabaikan keberadaan milikmu? Lin Fan menyapu jubahnya dan tiba-tiba, langit dipenuhi dengan aura pedang yang melesat keluar, menahan serangan raja jahat. Raja manusia, apa yang sudah kau lakukan terhadap bawahanku? Wajah raja jahat berubah muram. Iblis dunia luar, itu tidak terduga. Pada saat ini, Lin Fan tertawa dengan tawa yang panjang dan penuh pengertian. Dia tiba-tiba teringat akan hal-hal yang dia temui di kuil Tuodi di dunia Xuan Huang. Dia bertanya-tanya apakah benda-benda itu bisa dianggap sebagai iblis dunia luar juga. Raja manusia sialan, raja jahatmu di sini ingin bekerja sama denganmu. Tapi, kamu telah melakukan hal seperti itu pada bawahanku. Apakah kamu mengabaikan keberadaan tuanmu di sini? Raja jahat memarahi dengan kasar saat matanya berkilat-kilat. Rupanya, dia gusar. Wei, mengabaikanmu. Kamu sama sekali tidak memiliki apa yang diperlukan untuk dianggap olehku. Jadi, mengapa kamu bahkan berbicara tentang kualifikasi dan yang lainnya? Alasan mengapa Yang Mulia setuju untuk datang adalah agar aku bisa hancurkan seluruh aliansi jahatmu dan cabut. Tapi, ini semua bagus dan keren sekarang karena aku berada di markasmu. Ini akan menyelamatkanku dari kesulitan mencari kalian. Lin Fan terkekeh dengan tenang, tidak peduli tentang segala hal sepenuhnya. Apa judul adegan ini? Benar, memikat serigala ke dalam kamar. Kondisi budidaya dewa jahat ini cukup baik. Surgawi tingkat 10, keadaan dewa abadi. Namun, dia belum mendapatkan kursi dewa abadi. Oleh karena itu, bagi Lin Fan, dia hanyalah orang biasa. Jika dia bisa memurnikan orang ini, itu akan menjadi pilihan yang bagus juga. Anda, raja jahat tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Wajahnya berubah sesaat ketika sosoknya melintas dan melolong. Raungan panjang ini terdengar jauh di kejauhan, memenuhi seluruh dunia. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan itu sedikit bergetar saat seberkas kabut hitam muncul dari jauh. Kabut hitam kemudian berubah menjadi sosok berjubah hitam yang mengelilingi Lin Fan. Raja manusia sialan, kau sedang mencari kematian. Sang raja jahat berteriak. Melambaikan tangannya, dia melanjutkan, kalahkan dia. Tuan jahat, tuanku sungguh akan menerima hadiahmu ini. Lin Fan memandangi jubah hitam itu dan tidak bisa menahan tawa. Pemurnian penguasa yang hebat. Cahaya Buddha yang tak terbatas bersinar seperti spanduk yang terbentang dari punggung Lin Fan. Mereka kemudian meresap ke dalam kehampaan. Bersinar, serangkaian riak memanjang dari kaki Lin Fan. Lingkaran demi lingkaran, teratai emas yang dipenuhi dengan kekuatan pemurnian muncul dari bawah kaki Lin Fan. Wajah Lin Fan saat ini penuh kebajikan saat dia menyatukan kedua telapak tangannya dan tubuhnya mulai membesar. Seketika, Dewa Buddha pemurnian muncul di belakang Lin Fan. Sang Buddha ini memiliki kekuatan tak terbatas yang mengguncang seluruh dunia. Dengan menyatukan kedua telapak tangannya, dia mengeluarkan suara ledakan yang keras, menyebabkan bunga-bunga surgawi berjatuhan dari langit dan para Buddha turun ke dunia. Apa itu? Ketika Dewa Jahat melihat Sang Buddha itu, wajahnya berubah saat dia berteriak. Matanya yang dipenuhi amarah kini digantikan dengan keheranan. Jelas sekali dia terkejut. Aura ini adalah sesuatu yang terasa sangat mengerikan bagi Raja Jahat. Perlombaan Buddha. Ini adalah ras seni mistik Buddha. Mata Raja Jahat melebar seolah dia baru saja mengingat sesuatu sebelum dia berteriak. Tuan Jahat, kamu benar. Ini memang seni mistik dari ras Buddha. Melihat hadiah besar milikmu ini, bagaimana mungkin Yang Mulia tidak menerimanya? Lin Fan tersenyum penuh kasih saat dia melihat ke arah kumpulan jubah hitam yang padat itu.
Dia mengeluarkan pemikiran yang sangat intens untuk memilikinya. Di mata Lin Fan, ini hanyalah pil Seng Yang. Bertobatlah di bawah milikmu sesungguhnya, dan kamu akan menikmati kebebasan abadi. Lin Fan berseru dengan lembut sementara Sang Buddha di belakangnya membuka matanya. Seketika, dua sinar cahaya keemasan muncul dari matanya. Di dalam dua berkas cahaya keemasan itu ada fenomena aneh. Para Buddha melayang kemana-mana saat sutra yang tak terhitung jumlahnya berenang. ARGH, kemanapun cahaya keemasan lewat, jubah hitam itu akan menjerit kesakitan. Seolah-olah tubuh mereka dimakan oleh sesuatu yang korosif saat mereka mengeluarkan asap hitam. Bajingan, beraninya kamu. Raja jahat mendidih. Dia sudah tahu bahwa Raja Manusia ingin mengubah bawahannya. Kenapa aku tidak melakukannya? Lin Fan tersenyum dengan tenang, tanpa perasaan sedikitpun. Babak 835, membuatku takut sampai mati. Ding, pemurnian berhasil. Ding, pemurnian berhasil. Beberapa dari jubah hitam ini tidak memiliki kondisi budidaya yang tinggi. Namun, ketika ditempatkan di dunia suci kuno, harganya juga tidak terlalu rendah. Rata-rata mereka adalah surgawi tingkat 5 dan 6. Bahkan ada beberapa makhluk kuat level 7 dan 8. Namun, jika mereka bertemu dengan beberapa orang jenius sejati, tidak akan ada masalah dalam membunuh 3 hingga 4 dari mereka pada level yang sama. Seni mistik cahaya pemurnian Buddha Agung ini sangatlah kejam. Namun, dahulu kala di zaman kuno, Sang Buddha pemurnian telah ditekan oleh kehendak surga dari dunia suci kuno. Dan meskipun Lin Fan telah mengembangkan cahaya pemurnian Buddha Agung hingga tingkat tertentu, dia masih agak jauh untuk melampaui Sang Buddha pemurnian. Namun, jarak di antara mereka saat ini sudah sangat kecil. Haha, lumayan. Aku mendapat cukup banyak manfaat dari perjalananku ke aliansi jahat kali ini. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Setiap kali pemurniannya berhasil, Lin Fan akan menyimpannya di dalam firdausnya. Jubah hitam ini kemudian akan memuntahkan pil Seng Yang untuknya siang dan malam. Ketika dia melihat persediaan pil Seng Yang yang tiada habisnya menumpuk, Lin Fan sangat bahagia melebihi apapun. Pada saat ini, Raja Jahat akan menjadi gila. Dia tidak mengira Raja Manusia Sialan ini akan menjadi sombong seperti ini. Segala sesuatu yang dia lakukan di luar dugaan Raja Jahat. Raja Manusia Sialan, aku, Raja Jahat, tidak akan pernah beristirahat sampai aku membunuhmu. Raja Jahat berteriak dengan marah. Dia sangat marah hingga jari-jarinya gemetar. Menamparkan dengan kedua tangannya, dia mengirimkan ribuan serangan telapak tangan ke arah Lin Fan. Di hadapan kekuatan ribuan pukulan ini, seluruh kekosongan hancur dan terkoyak. Arus kehampaan melonjak dengan cepat, dan bahkan dunia kecil yang terbuka ini mulai bergetar. Kau hanyalah makhluk surgawi tingkat 10, namun kau ingin membunuh Yang Mulia. Hari ini, Yang Mulia akan menyucikanmu dan menyuruhmu memuntahkan pil Seng Yang untuk Yang Mulia sepanjang hari sepanjang malam. Membalikkan telapak tangannya, tekanan yang dikirim dari Lin Fan meningkat saat sejumlah besar kekuatan mendorong kekosongan yang runtuh. Ledakan. Sebuah ledakan raksasa meledak, menyebabkan dinding-dinding kristal dunia ini retak. Arus hampa merembes masuk melalui semua celah ini, dan mengamuk di seluruh dunia kecil tanpa pandang bulu. Brengsek. Melihat bagaimana bawahannya diubahkan tanpa ampun, Raja Jahat mulai merasa cemas di dalam hatinya. Orang ini bertekad menghancurkan seluruh fondasinya. Sebagai iblis dunia luar, mereka telah mencoba menyerang dunia suci kuno sebanyak 3 kali sekarang. Namun, ketiga upaya tersebut berakhir dengan kegagalan. Dan, tidak lama kemudian upaya keempat akan dimulai. Mereka adalah sisa-sisa iblis dunia luar yang ditinggalkan oleh 3 upaya sebelumnya. Saat ini, mereka berada di sini untuk mempertahankan markas mereka sehingga pada hari dibukanya dunia tanpa batas, mereka dapat membuka dunia luar. Pada saat itu, mereka bisa membiarkan rekan-rekan mereka menyusup dan masuk ke dunia ini. Tapi, jika mereka dihentikan sekarang, semuanya akan gagal. Batalkan irisan. Raja Jahat mengulurkan jarinya. Setiap jari dihubungkan ke benang hitam yang berfluktuasi tidak stabil. Mereka jelas terlihat tepat di depan mata seseorang. Namun, ada perasaan aneh seolah-olah mereka tidak ada di sana. Sial. Saat Dewa Jahat menggerakkan jari-jarinya, seluruh kekosongan di atasnya mulai berubah menjadi gelombang yang bergerak ke atas dan ke bawah. Sobekan. Seolah-olah kekosongan itu teriris oleh benda tajam, itu terbagi menjadi 5 bagian. Raja Manusia Sialan. Raja Jahatmu di sini akan mencabik-cabikmu. Teriak Raja Jahat. Saat dia menggeliat-geliat, sepertinya tidak ada yang terjadi di permukaan. Namun, Lin Fan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan yang tak terhentikan yang mengalir keluar dari kedalaman kehampaan. Void Slice adalah skill dasar dari Evil Lord, itu adalah skill yang sangat sulit untuk dikuasai. Namun, begitu dia berhasil melakukannya, itu akan menghasilkan kekuatan yang bahkan dapat mengejutkan surga. Ini adalah seni mistik yang bahkan dapat menghentikan waktu. Bahkan ras Vajra yang terkenal dengan ketangguhan tubuh fisiknya, atau ras raksasa pasti akan merasakan ketakutan saat menghadapi Void Slice of the Evil Lord ini. Itu karena ini adalah satu-satunya seni mistik yang diklaim mampu menembus segala sesuatu di dunia ini. Void Slice. Kedengarannya menarik. Namun, aku bertanya-tanya apakah seni mistikku ini mampu mengirismu. Lin Fan sedang memurnikan jubah hitam sambil memeriksa kemampuan Void Slice dari Raja Jahat. Pedang akan mengiris. Saat ini, dao pedang Lin Fan telah dikembangkan ke kondisi puncak.
Pada saat yang sama, dia sudah memahami 9 aura pedang dan mampu menggabungkannya menjadi satu. Ini adalah dao pedang yang ingin dicapai oleh setiap pengguna pedang. Namun, bagi Lin Fan, memahami hal ini sama saja dengan permainan anak-anak, sesuatu yang sangat sederhana. Menunjuk dengan satu jari, dia tidak memiliki sikap yang menggemparkan, juga tidak ada pemandangan mengejutkan untuk disaksikan. Namun, hanya jari sederhana itu saja sudah cukup untuk membuat wajah Raja Jahat berubah total. Raja Jahat yang telah membelah kehampaan bisa merasakan kekuatan yang sangat hebat seperti binatang buas yang mengamuk ke arahnya, menyerbu ke arahnya dari kehampaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Jahat terkejut saat kehampaan itu beriak. Seni mistik miliknya yang dapat membelah langit dan bumi sebenarnya sedang ditolak saat ini. Bam, bam, kekuatan tolak yang sangat ganas meledak dan menyebabkan sosok Raja Jahat goyah tak terkendali saat menghadapinya. Pada saat sang Raja Jahat bereaksi, serangkaian aura pedang yang tampak normal melesat ke arahnya, membelahnya menjadi dua. ARGH, Raja Jahat, yang tubuhnya baru saja dibelah menjadi dua, meratap dengan marah. Apa itu seni mistik mengiris dan yang lainnya yang kamu punya? Itu saja, membosankan. Melihat keadaan menyedihkan dari Raja Jahat saat ini, Lin Fan mengangkat bahunya karena bosan, tidak diganggu oleh orang ini sedikitpun. Dia kemudian memusatkan seluruh perhatiannya untuk memurnikan jubah hitam itu. Membandingkan Raja Jahat dan jubah hitam, Lin Fan merasa jubah hitam sedikit lebih menarik. Ding, pemurnian berhasil. Tuan Jahat, Yang Mulia akan memberi Anda waktu sekarang untuk berpikir tentang bagaimana Anda ingin bertarung melawan Yang Mulia. Kalau tidak, setelah saya selesai memurnikan jubah hitam ini, itu akan menjadi tragedi bagi Anda. Lin Fan terkekeh. Ketika dia merasakan nada menghina dari pihak lain, Raja Jahat bisa merasakan hatinya hampir meledak karena amarah. ARGHHHHHHHH. Raja Jahat melolong marah saat kekuatan tak terbatas muncul darinya. Bahkan dunia kecilnya sendiri mulai berguncang saat ini. Altar pengorbanan itu bergetar paling hebat. Peti mati iblis kekacauan, sumber kekuatan primordial yang berasal dari para iblis dunia luar. Pada saat ini, pusaran hitam muncul di atas kepala Raja Jahat. Pusaran hitam ini sangat besar seolah-olah terhubung dengan tempat misterius. Pada saat yang sama, aliran cahaya memancar dari 8 arah altar pengorbanan, yang mengalir langsung ke pusaran hitam ini seolah-olah sedang menarik benda tak dikenal. Raja manusia sialan, kau yang memaksakan ini pada dirimu sendiri. Hari ini, Raja Jahatmu akan mengeluarkan semua kekuatan yang bisa kupanggil dan menghancurkanmu sampai mati. Di dalam pusaran, sebuah peti mati yang sangat besar muncul secara tiba-tiba. Peti mati ini lebih hitam dari apapun, dan dipenuhi aura keji dan jahat. Bahkan menimbulkan perasaan bahwa setiap sumber kejahatan di seluruh alam semesta ini terpancar dari peti mati ini. Berderak, tiba-tiba, tutup peti mati itu terbuka sedikit. Aduh, suara menggelegak muncul seolah-olah ada air di dalamnya. Setelah diperiksa lebih dekat, air hitam legam terlihat mengalir keluar dari peti mati. Turun dari langit, itu membentuk air terjun hitam pekat yang mengalir ke tubuh Raja Jahat. Lin Fan merasakan kondisi mentalnya menegang. Ketika dia melihat peti mati yang gelap gulita itu, dia bisa merasakan seolah-olah hatinya ditarik ke dalamnya secara perlahan. Sensasi yang aneh. Hahaha. Raja Jahat, yang sedang mandi di dalam air terjun hitam ini, tertawa terbahak-bahak saat air terjun tak berujung itu terus mengalir deras ke arahnya. Aura jahat yang deras menyebar perlahan, mampu menimbulkan ketakutan bagi semua orang. Lin Fan terkejut. Melambaikan tangannya, dia menyimpan semua jubah hitam itu ke dalam surganya, lalu melangkah keluar dengan begitu dekat, namun begitu jauh. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang Raja Jahat. Sebuah batu bata merah besar muncul di telapak tangan Lin Fan. Pukul tepat di kepala. Bam! Astaga, itu benar-benar mengejutkanmu. Hanya dengan mencium aroma ini, aku bisa tahu ada yang tidak beres dengan ini. Bagaimana aku bisa membiarkanmu terus bertindak begitu berani? Awalnya, Lin Fan ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan oleh Raja Jahat ini. Tidak kusangka orang ini akan mengeluarkan sesuatu yang begitu jahat dan jahat. Astaga, sial, apakah kamu pikir kamu sedang syuting film horor? Sialan membuat segalanya jadi sangat menakutkan. Tidakkah kamu tahu bahwa Yang Mulia benci kedinginan? Awalnya, aku berpikir bahwa aku akan membiarkanmu bersenang-senanglah dan bertindaklah sebentar. Tapi karena kamu mengacau, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain untuk itu. Lin Fan memandang Raja Jahat yang pingsan sambil menepuk dadanya dengan lega. Tapi tepat pada saat itu, teriakan mengerikan yang terdengar mirip dengan tangisan binatang buas keluar dari dalam peti mati. Lin Fan tercengang saat dia mengangkat kepalanya dan memeriksanya. Tiba-tiba, hati kecil di dalam dirinya mulai berdebar kencang sekali lagi. Bab 836, tidak mungkin. Piak, cakar iblis berwarna merah tua mencuat dari sisi peti mati. Ketika Lin Fan melihat cakar raksasa yang ditutupi sisik merah berdarah raksasa, jantungnya berdetak kencang. Dia merasa sesuatu yang mengerikan akan muncul dari peti mati ini. Lin Fan memandang ke arah Raja Jahat yang pingsan dan merasa bahwa dialah yang sedang dipermainkan saat ini. Dasar kawan, setelah setengah hari, Yang Mulia berpikir bahwa kamu hanya mencoba untuk menunjukkan kekuatanmu. Tidak disangka kamu sedang mencari bantuan. Cepat keluar, Yang Mulia akan bertarung 1 lawan 1 dengan adil. Aura ini sedikit menyeramkan seolah-olah ini adalah asal mula kejahatan.
Saat peti mati dibuka, seluruh dunia sepertinya telah dikuasai oleh kejahatan. Lin Fan menendang Raja Jahat beberapa kali. Namun, Raja Jahat, yang pingsan seluruhnya, tidak bereaksi sama sekali. Cepat bangun, dasar sialan, berdebar, berdebar. Sebelum Lin Fan bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, detak jantung yang sangat kencang terdengar. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat peti mati itu, mata Lin Fan yang terbuka lebar itu pupilnya membesar. Seolah-olah dia baru saja menyaksikan sesuatu yang sulit dipercaya. Apa-apaan ini? Makhluk jahat ini sangat besar, dan tubuhnya diselimuti asal mula kejahatan. Ada beberapa tanduk melengkung di bagian atas kepalanya, dengan seluruh tubuhnya terbakar oleh nyala api. Bes, bes, seluruh kehampaan sepertinya hampir terbakar oleh panas terik. ROARRRRRRRRRRR. Raungan marah keluar dari mulut makhluk jahat itu. Tiba-tiba, kekuatan isap yang sangat besar muncul darinya. Raja jahat yang pingsan di tanah sepertinya terseret oleh tarikan yang sangat kuat saat dia terbang ke mulut makhluk jahat itu. Awalnya, Lin Fan ingin menangkap Raja Jahat. Tapi, saat dia menyentuh tubuh Raja Jahat, kabut hitam yang mengelilingi tubuh Raja Jahat menerkamnya. Lin Fan bahkan bisa merasakan kulitnya terkorosi karenanya. Saat ini, kondisi kultivasi Lin Fan sudah sangat kuat, dan kondisi tubuh fisiknya bahkan berada pada kondisi puncak. Tapi, tidak disangka kabut hitam ini bisa menyebabkan Lin Fan merasa sedikit bermasalah karenanya. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Benda apa ini sebenarnya? Meskipun Lin Fan mungkin memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang dunia, dia belum pernah melihat hal jahat seperti ini sebelumnya. Sepertinya Chaos Coffin ini adalah item yang cukup bagus. Lin Fan ingin menyimpan ini untuk dirinya sendiri. Namun, sesuatu yang bisa menampung makhluk jahat ternyata tidak mudah untuk ditaklukkan. Setiap harta karun memiliki roh di dalamnya. Mata Lin Fan bersinar dengan kilatan tajam saat dia melihat ke dalam roh senjata dari peti mati kekacauan ini. Roh itu sangat besar, mirip dengan segumpal daging. Namun, gumpalan daging ini berwarna hitam legam, dan bahkan lebih keji daripada setan biasa. Seolah-olah terkontaminasi hanya dengan satu tetes saja dapat mengubah seorang Buddha, yang dapat membersihkan seluruh dunia, menjadi Buddha jahat yang paling keji di seluruh dunia. Raja manusia sialan. Dan saat Lin Fan sedang merenungkan hal ini, cambuk panjang yang terbuat dari cahaya hitam menebas kehampaan. Cahaya hitam ini terlihat sangat menyeramkan. Saat ia diayunkan melalui kehampaan, luka panjang muncul di kehampaan, lalu meledak dan tidak dapat pulih kembali dalam waktu yang lama. Sepertinya ini cukup kuat. Aku hampir terbelah menjadi dua olehmu. Ini jauh lebih kuat daripada seni mistik yang digunakan Raja Jahat untuk membelah kehampaan sebelumnya. Namun, itu tetap tidak berguna bagi Lin Fan. Raja Jahat akan menang jika dia bisa menyakiti Lin Fan sedikit. Raja manusia sialan, beraninya kau menyucikan semua bawahanku. Ini adalah dendam yang harus diambil kembali oleh tuanmu di sini. Lalu bagaimana jika tingkat kultivasimu adalah surgawi? Peti mati iblis kekacauan adalah sumber dari segala kejahatan. Selama masih ada kejahatan di dunia ini, kekuasaan Tuhanmu akan selalu tak terbatas. Sedangkan bagimu, kamu bisa saja binasa di tangan Tuhanmu. Setelah melahap Evil Lord, raksasa ini sepertinya telah digantikan oleh Evil Lord. Sujud, tunduklah sepenuhnya kepada Tuhanmu dan Tuhanmu akan mengampuni nyawamu. Kamu tidak boleh lebih rendah dari siapapun selain aku, dan bersama-sama, kita akan menguasai dunia tanpa batas bersama-sama. Saat ini, Raja Jahat tidak lagi memiliki wujud manusia. Monster yang lahir dari Chaos Fiend Coffin ini melolong dengan kejam. Semua aura yang dimuntahkannya mengubah ki makhluk hidup di sekitar seluruh area menjadi ki dari Chaos Fiend. Meskipun ini adalah energi yang dibutuhkan oleh para iblis dunia luar, energi ini mirip dengan racun berbisa bagi makhluk dari ribuan ras. Hal ini dapat menyebabkan kekuatan di dalam tubuh mereka mengamuk dan menyebabkan surga mereka melemah. Kamu menjadi sedikit menjengkelkan sekarang. Apakah kamu berpikir bahwa kamu cocok untuk yang mulia sekarang hanya karena ini? Lin Fan meliriknya dengan santai, tidak merasa terganggu sedikitpun. Kelahiran Chaos Fiend, tak terkendali dan tak terkendali. Tiba-tiba, Raja Jahat berteriak panjang, dan kabut hitam dalam jumlah tak terbatas keluar dari mulutnya. Bola kabut hitam ini mulai berkumpul terus-menerus, membentuk simbol rahasia satu demi satu. Rune ini bersinar dengan cahaya yang mengerikan, memancarkan kekuatan jahat yang tak terbatas. Seketika, mereka mengunci seluruh ruang di sekitar Lin Fan. Raja manusia sialan, kau tidak perlu menyembunyikannya lagi. Tuhanmu telah melihat melalui dirimu. Kau hanyalah seorang surgawi tingkat 9, makhluk 8 Desolates United States. Dan saat ini, ke-8 Desolates itu adalah disegel. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan sekarang. Raja Jahat tertawa terbahak-bahak seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Lin Fan mengedipkan matanya. Memang benar, dia bisa merasakan bahwa 8 tempat terpencil telah disegel, dan dia tidak bisa lagi merasakan semburan kekuatan yang mengalir masuk. Namun, ini berarti omong kosong bagi Lin Fan. Huff, Tuan Jahat, hentikan omong kosongmu. Aku akan bermain denganmu terlebih dahulu. Dentang, kapak abadi meluncur melintasi dunia, dan kilatan cahaya kapak yang terang muncul. Kapak abadi adalah senjata legendaris. Namun, sayang sekali kondisinya saat ini rusak. Lin Fan ingin melihat seberapa kuat Raja Jahat ini saat ini. Dia telah berhasil mengalahkan Raja Jahat dengan mudah sebelumnya.
Namun, kekuatan dewa jahat memang telah meningkat pesat, dan dia sekarang lebih kuat dari makhluk surgawi tingkat 10 biasa, dewa abadi. Penghancuran, cakrawala, aura Lin Fan tenang saat dia menjentikkan pergelangan tangannya. Dua garis lampu kapak menyala seolah-olah itu adalah dua naga yang melingkar. Ledakan, cahaya kapak meledak, dan dua luka dalam muncul di tubuh Raja Jahat. Namun, kabut hitam memenuhi luka-luka itu, dan dalam sekejap mata, luka-luka itu disembuhkan menjadi sempurna seperti baru. Lin Fan tidak menyangka bahwa kekuatan dewa jahat akan menjadi tirani ini. Kedua kapak tadi memiliki semua kekuatannya. Bahkan jika itu adalah makhluk kuat tingkat surgawi tingkat 9, mereka akan dicincang menjadi lumpur daging dan darah. Tapi, tak disangka Raja Jahat ini akan menerima serangan itu dengan mudah. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lin Fan. Sepertinya kekuatan Raja Jahat saat ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Raja manusia sialan, kedua kapakmu itu bagus. Namun, sayang sekali keduanya tidak berguna bagi tuanmu. Di mata tuanmu, kamu hanya seperti setitik debu di dunia ini yang aku bisa hancurkan dengan mudah. Raja Jahat tertawa dingin ketika sejumlah besar kekuatan keluar dari tubuhnya. Keyakinannya sekarang sudah melampaui batas, dan dia dipenuhi dengan motivasi yang tak ada habisnya. Lin Fan tidak mengatakan apapun lagi. Melompat, dia langsung muncul di hadapan wajah Raja Jahat. Membanting dengan tinjunya, seolah-olah para dewa dan hantu telah turun ke dunia saat ki bencana hari kiamat berdesir melalui segalanya. Versi awal tinju dewa bencana kiamat tidak terlalu kuat. Namun, keterampilan ini kini telah ditingkatkan oleh Lin Fan ke kondisi puncak. Dengan satu pukulan yang menghujani, Calamity Ki dari jauh di pesawat yang jauh ditarik melalui ruang waktu misterius menuju pukulan ini. Jika ada makhluk kuat yang disusupi oleh ki bencana ini, tubuh mereka akan mulai hancur seolah-olah itu adalah hari kiamat. Bahkan jika itu adalah makhluk yang benar-benar kuat, mereka masih akan menerima rasa sakit yang luar biasa. Calamity Ki, barang bagus. Ini memang barang bagus. Raja Jahat membuka mulutnya lebar-lebar dan membentuk pusaran yang mulai menyedot ki bencana ini dan mencernanya di dalam tubuhnya. Hahaha, tuanmu adalah iblis dunia luar. Setiap energi gelap hanyalah nutrisi dalam tubuh tuanmu. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Raja Jahat melolong sambil meraih cakar jahatnya. Bilah tajam yang diselimuti kabut hitam keluar dari kehampaan dan menusuk ke arah dada Lin Fan. Pedang ini tidak terlihat dan kabut hitam yang menyelimutinya dipenuhi dengan niat jahat, menyebar kemana-mana. Pergi dan mati, pedang korupsi, dentang, dentang. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat pedang itu bersentuhan dengan tubuh Lin Fan, pedang itu mengeluarkan serangkaian suara dentang logam. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 1000. Warna, Lin Fan menyeringai dan menjentikkan jarinya, menyebabkan seluruh pedang hitam itu hancur berkeping-keping. Tidak buruk, Yang Mulia akan mengakui bahwa kamu kuat. Aku khawatir menjatuhkanmu akan mengharuskanku untuk melakukan sedikit usaha. Tapi, Yang Mulia sudah lelah bermain denganmu sekarang. Aku akan menjatuhkanmu sekarang. Dengan orang sepertimu, Raja Jahat tidak menyangka bahwa kondisi tubuh fisik Raja Manusia Sialan ini akan sekuat ini. Tidak disangka satu pedang pun tidak akan mampu menembusnya. Yah, tentu saja, bukan hanya aku. Baiklah, ayo keluar. Lin Fan menyapu jubahnya, dan serangkaian aura tak terbatas muncul di dunia. Ketika Raja Jahat merasakan aura ini, dia benar-benar terkejut dan berteriak tanpa sadar. Mungkin. Bab 837, bagus. Kata yang baik, yang kuno, kejam. Di sisi tempat dua makhluk tertinggi berdiri, sepertinya seluruh dunia akan runtuh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Raja Jahat sepertinya akan hancur saat ini juga. Saat dia merasakan auranya, dia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Jahat, apa yang tidak mungkin? Karena kau sangat kuat, maka aku akan membiarkan kedua makhluk tertinggi ini bertarung denganmu. Lin Fan menggerakkan bola matanya dan sekarang menatap peti mati Chaos Fiend yang melayang lembut di kehampaan. Sekali melihat dan orang sudah tahu bahwa harta karun ini adalah barang bagus. Meskipun roh senjata di dalamnya mungkin sedikit berada di sisi jahat, selama ia menjalani pelatihan Lin Fan, ia pasti akan meninggalkan sisi gelap dan bergerak menuju cahaya, dan membuka lembaran baru. Hahaha, Raja Jahat, yang ditakuti oleh makhluk tertinggi, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dan ini adalah tawa yang sangat kejam dengan perasaan seolah-olah dia meremehkan masa. Raja Manusia Sialan. Raja Jahat berbicara dengan tidak tergesa-gesa dan tidak bingung. Ya ada apa? Lin Fan terkekeh, tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh Raja Jahat ini. Mungkinkah dia siap mengaku kalah? Bagi Lin Fan, sebagai seseorang yang menjalani hidup, mereka seharusnya melakukan apapun yang tidak mereka sukai. Dulu ketika Lin Fan lebih lemah, dia juga mengakui kekalahannya. Namun, prasyarat untuk mengakui kekalahan adalah segala sesuatunya harus dilakukan untuk mempersiapkan comeback. Aku seorang iblis dunia luar. Raja Jahat berbicara dengan wajah tenang. Ya, lalu, aku adalah Raja Jahat dunia luar. Suara Raja Jahat sedikit meninggi. Aku tahu, tuanmu di sini tidak pernah mengenal rasa takut. Aku telah berduel melintasi langit dan bumi, dan tidak pernah sujud. Bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno, di mata Tuhanmu di sini, mereka hanyalah semut yang lebih gemuk. Raja Jahat melawan dengan keras. Faktanya, dia begitu gelisah sehingga di akhir kalimatnya, dia hampir melontarkan setiap kata dengan marah.
Piak, 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 kata yang bagus. Lalu, mendengarkan kata-kata bangga dari Raja Jahat itu, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan, memberi isyarat kepada pihak lain untuk melanjutkan bualannya. Menurut pendapat Lin Fan, dia harus memberikan nilai 10/10 penuh pada bualan ini. Bahkan jika ada dua makhluk tertinggi di sini, Tuhanmu tidak akan pernah gemetar ketakutan. Bahkan jika tidak ada kesempatan untuk keluar hidup-hidup, Tuhanmu tidak akan pernah takut. Itu karena iblis dunia luar memiliki martabat yang tidak mengizinkan orang lain untuk menginjak-injak mereka. Kamu telah menginjak aliansi jahatku. Itu berarti kamu menjadikan tuanmu sebagai musuhmu, dan para iblis dunia luar juga. Bahkan jika tuanmu dibunuh olehmu, masih ada ribuan raja jahat. Pada hari pembukaan dunia tanpa batas, rekan-rekan tuanmu akan melahap kalian semua, dan menjadikan kalian sebagai budak iblis dunia luar untuk selama-lamanya. Raja jahat berteriak dengan marah sambil mencengkeram cakar jahatnya. Dia jelas sangat gelisah saat ini. Baiklah, itu pidato langka yang baru saja kamu sampaikan. Lalu, Lin Fan bertepuk tangan sekali lagi untuk memberikan pujian atas pidato yang baru saja disampaikan oleh Dewa Jahat. Orang ini praktis terbakar semangat. Namun, sayang sekali menurut Lin Fan, itu tidak masuk akal. Baiklah, kalian, lanjutkan dan sambutlah Raja Jahat ini dengan baik. Lin Fan melambaikan tangannya, tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Ya, baik yang kuno maupun yang kejam memandang ke arah Raja Jahat dan menyeringai dingin di wajah mereka. Tubuh mereka sendiri sudah membuat Raja Jahat merasa takut, apalagi mereka berdua menyerang pada saat yang bersamaan. Dengan dua makhluk utmos yang menyerang bersama-sama, hasilnya terlihat jelas. Raja Jahat akan hancur berkeping-keping tanpa ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Langkah, langkah. Kedua makhluk utmos melompat ke dalam kehampaan dengan langkah besar, membawa serta momentum yang dahsyat seperti ombak yang bergelombang. Hal ini memberikan tekanan yang tak tertahankan kepada Dewa Jahat. Melawan Lin Fan, Raja Jahat mungkin memiliki kepercayaan diri yang cukup besar dalam dirinya untuk mengalahkan orang ini. Tapi, melawan kedua makhluk tertinggi ini, dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi mereka sama sekali. Makhluk tertinggi adalah makhluk yang paling menakutkan setelah kehendak surga. Bahkan makhluk yang benar-benar kuat dari para iblis dunia luar harus mengambil langkah hati-hati jika mereka harus berhadapan dengan makhluk tertinggi. Pada saat ini, Yang Kuno mengangkat tangannya dengan lembut dan berkata dengan suara serak, hanya perlu satu pukulan telapak tangan. Anda, Raja Jahat secara alami memahami arti dari Yang Kuno, dia bisa menamparkan Raja Jahat sampai mati dalam satu serangan telapak tangan. Dan di mata Raja Jahat, ini adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Tunggu, tiba-tiba, Raja Jahat mengangkat kedua tangannya dan berteriak. Apa sekarang? Lin Fan bertanya dengan nada bingung. Raja manusia sialan, Yang Mulia tahu bahwa satu-satunya hal yang menunggunya saat ini adalah kematian. Tapi, bahkan jika itu masalahnya, Yang Mulia ingin mati secara terhormat. Yang Mulia memiliki seni mistik yang memiliki jumlah kekuatan yang sangat besar. Kekuatan, apakah kamu berani membiarkan Tuhanmu menggunakannya? Sang Raja Jahat berteriak, ekspresi marah di matanya sangat kejam. Bahkan jika dia dihadapkan dengan ras makhluk tertinggi dari kuno, dia tidak menunjukkan niat takut sama sekali. Haha, apa, mungkinkah kamu tidak berani? Tuan Jahat, sayang, kamu hanya menunda waktu sekarang. Tapi baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan, dan membiarkanmu memahaminya secara nyata. Cepatlah. Ketika Lin Fan mendengar Raja Jahat mengulangi tantangannya, dia sedikit kesal. Bukankah bajingan ini mengejeknya? Sekarang dia memiliki dua makhluk tertinggi di tangannya, kecakapan bertarungnya benar-benar luar biasa. Apalagi satu Raja Jahat, bahkan jika ada 10 dari mereka yang muncul, Lin Fan masih bisa menghajar mereka tanpa kesalahan sama sekali. Besar, pada saat itu, Raja Jahat meraung. Aura seluruh tubuhnya meledak saat kabut hitam tak terbatas menyebar darinya. Itu seperti spanduk yang melingkari dirinya. Sumber segala kejahatan, alam iblis yang buruk. Ledakan, sejumlah kekuatan yang luar biasa keluar dari tubuh Raja Jahat. Kekuatan ini cukup signifikan di mata Lin Fan. Namun, dibandingkan dengan makhluk tertinggi, ia masih sangat kurang. Bersinar, tepat pada saat ini, peti mati Chaos Fiend mulai bergetar dan berlari menuju Raja Jahat. Raja manusia sialan, jurus tuanmu ini adalah jurus terkuat dari para iblis dunia luar. Sekalipun jurus itu tidak mampu melawan makhluk tertinggi, terus kenapa? Tuanmu telah memberikan segalanya. Bam, bam, 10 jari Raja Jahat mulai meledak pada saat ini, berubah menjadi kabut hitam tebal yang menyatu. 10 jari inilah inti kehidupan sang Raja Jahat. Sekarang setelah semuanya meledak, tidak ada yang perlu dicemooh. Jika dia ingin menyembuhkannya, ini akan membutuhkan setidaknya 100 tahun budidaya yang tak kenal lelah. Tapi saat ini, Raja Jahat hanya bisa memberikan segalanya. Ambil langkahku ini, mencuri surga, menukar bumi. Sang Raja Jahat berteriak. Seketika, seluruh tempat menjadi gelap ketika sejumlah besar kekuatan meledak dari area Evil Lord. Di dalam kabut gelap ini, peti mati Chaos Fiend mulai hancur berulang kali saat roh senjata di dalamnya mulai melolong. Dengan hancurnya tubuh utama, segumpal daging hitam pekat mulai berdenyut dan menempati seluruh dunia. Bagus, langkah bagus. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Yang Kuno dan Yang Kejam menyerang bersama-sama, meraih segumpal daging itu. Remas, Tuan Jahat, kau tidak tahu malu dan tercela.
Aku adalah makhluk suci dari iblis dunia luar, namun kau berani menyakitiku. Tiba-tiba, segumpal daging itu meraung marah. Tapi yang mengejutkan Lin Fan, target kemarahannya sepertinya ditujukan kepada Raja Jahat. Raja manusia sialan, bukannya aku, sang Raja Jahat, takut kepadamu hari ini. Itu karena tuanmu berada di titik kritis dalam kultivasiku, dan aku tidak mampu mengeluarkan kekuatanku sepenuhnya. Kamu hanya diam di sana dan menunggu. Suatu hari nanti, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Berlari, ledakan, seluruh kehampaan mulai bergetar seolah-olah seluruh dunia kecil akan runtuh kapan saja. Tuan jahat, kamu benar-benar mencoba menipuku. Lin Fan langsung terkejut dan marah. Di manakah kepercayaan antar individu? Tunggu saja di sana, tuanmu. Waktu berlalu ketika ruang di sekitar mulai bergetar. Tiba-tiba, lingkungan Lin Fan mulai bergetar. Ini adalah teknik melarikan diri yang tak tertandingi yang digunakan oleh Raja Jahat dengan mengeluarkan esensi inti dari hidupnya. Dalam sekejap mata, aura Dewa Jahat telah menghilang, dan dia melarikan diri tanpa satu pun jejak yang tersisa. Sejak awal, Raja Jahat sudah berencana untuk melarikan diri. Mengingat kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan esensi hidupnya, tidak akan ada orang yang bisa mengejarnya. Tapi, fakta bahwa dia harus kabur begitu saja membuat Raja Jahat merasa marah. Oleh karena itu, alasan mengapa dia menunda waktu adalah untuk memberi pelajaran pada Raja Manusia. Pelajaran ini adalah agar Chaos Fiend Coffin menghancurkan dirinya sendiri, sehingga bisa meledakkan pihak lain. Bab 838, pasti ada kekayaan jika ada pertumpahan darah. Tuan jahat, kamu akan menderita kematian yang mengerikan. Roh senjata dari peti mati iblis kekacauan melolong. Dengan tubuh utamanya yang dibedah, saat ini hanya tersisa roh senjatanya. Meskipun Chaos Fiend Coffin mungkin mengenali Raja Jahat sebagai tuannya, ia memiliki kesadarannya sendiri. Sekarang karena berada dalam bahaya besar, roh senjata dari peti mati iblis kekacauan secara alami akan berpikir untuk menyelamatkan diri. Setelah berkultivasi sejauh ini dan melalui segala macam cobaan dan kesengsaraan, bagaimana bisa ia mati seperti itu? Kemarahan, perasaan marah yang luar biasa melonjak ke dalam pikiran roh senjata peti mati iblis kekacauan. Ketika seseorang berjalan di tepi sungai dalam waktu lama, sepatunya akhirnya akan basah. Lin Fan menyesali. Dari kelihatannya, Raja Jahat ingin mendatanginya dengan nyawanya. Tidak disangka dia akan begitu pengecut. Bisa kabur setelah melakukan suatu akting. Pasti rasanya luar biasa. Namun, masalah yang harus dihadapi Lin Fan saat ini adalah roh senjata dari peti mati iblis kekacauan ini dapat meledak dalam sekejap. Selamatkan aku, selamatkan aku. Pada saat ini, roh senjata dari peti mati iblis menaruh harapannya pada Lin Fan. Dia berharap Lin Fan bisa menyelamatkannya. Roh senjata tahu betapa mengerikannya penghancuran diri. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri, dia akan menghilang dari muka dunia selamanya, tanpa ada satupun sisa yang tersisa. Namun, dia sangat marah. Dia telah dengan susah payah berkultivasi hingga saat ini. Jika dia menghilang begitu saja, semua usahanya di masa lalu akan sia-sia. Apa-apaan ini? Tanpa tubuh utama dan hanya roh senjata. Bukan hanya itu, roh senjata bisa meledak kapan saja. Bukankah ini sama sekali tidak berguna? Pada saat ini, Lin Fan terjebak dalam dilema kecil. Dia merasa segalanya tidak berjalan lancar kali ini. Awalnya, Lin Fan berpikir bahwa dia hanya akan memurnikan Raja Jahat dan merebut semua hartanya. Tapi, dilihat dari keadaan sekarang, hal itu jelas sudah tidak mungkin lagi. Dewa jahat sialan ini baru saja bertindak dan langsung kabur. Dan tidak hanya itu, dia telah meninggalkan Fiend Coffin ini dalam kondisi hancur sebelum kabur. Kali ini benar-benar kehilangan yang berdarah, kerugian yang sangat besar dan total. ARGH. Pada saat ini, roh senjata meraung. Gumpalan daging hitam itu mulai berdenyut lebih kencang, saat kekuatan tak terbatas mulai merembes keluar darinya. Bahkan satu jejak kekuatan itu saja sudah cukup untuk menyebabkan kekosongan itu bergetar. Ini adalah harta karun terbesar. Jika harta karun terbesar meledak, dampak yang ditimbulkannya akan menjadi sesuatu yang dapat mengguncang seluruh dunia. Langit dan bumi mencium. Tanpa ragu-ragu, Lin Fan segera memanggil penciuman langit dan bumi, lalu menyimpan gumpalan daging ini di dalamnya secara langsung. Mencium. Sebelum roh senjata ini menghancurkan dirinya sendiri, dia mungkin akan menciumnya. Siapa yang tahu kalau dia bisa mencium sesuatu yang berguna? Selamatkan aku. Selamatkan aku. Di dalam bau langit dan bumi, roh senjata meraung-raung. Sebagai senjata suci para iblis dunia luar, senjata itu sudah ada sejak lama, pastinya tidak kurang dari 10.000 tahun. Tapi, tak disangka hal itu akan menemui hasil seperti itu sekarang. Dalam sekejap mata, kekuatan peleburan meledak. Ding, selamat telah mendapatkan inti pikiran jahat. Inti pikiran jahat, sumber dari semua pikiran jahat di dunia tanpa batas. Seram, mengerikan, dan keji. Segudang kegunaan. Setelah peleburan, itu dapat digunakan sebagai sumber pikiran jahat dan mengendalikan semua pikiran jahat di dunia untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Efek sampingnya tidak diketahui. Mengambil inti pikiran jahat ini dari bau langit dan bumi, wajah Lin Fan menjadi bingung. Ada apa dengan benda ini? Lin Fan mengangkat bahunya dan melemparkannya ke dalam penyimpanannya. Ketika dia punya waktu, dia akan melihatnya dengan baik. Untuk saat ini, dia tidak ingin terlalu memikirkannya lagi.
Sekarang setelah Raja Jahat pergi, dunia kecil ini akan runtuh. Awalnya, Lin Fan mengira altar pengorbanan ini akan berguna. Tapi, setelah beberapa lama menyentuhnya dengan jarinya, tidak ada apapun yang keluar. Itu hanyalah altar pengorbanan yang sama sekali tidak berguna. Ayo pergi. Menyapu jubahnya, Lin Fan menyimpan yang kuno dan kejam ke dalam surganya, lalu menerobos dinding kristal dunia kecil ini sebelum meninggalkannya. Ketika dia tiba di luar, Lin Fan melihat sekelilingnya. Untuk sesaat, dia tidak tahu kemana dia pergi. Aliansi jahat tersembunyi di dalam dimensi Saku, dan tidak memiliki lokasi tetap. Setiap detik, lokasinya berubah sama sekali. Posisi Lin Fan saat ini bergantung sepenuhnya pada kemana aliansi jahat pergi. Dan saat Lin Fan menentukan di mana tepatnya dia berada, dia menyadari ada pertumpahan darah di suatu tempat di kejauhan. Dan di tengah pertumpahan darah, bahkan ada kekuatan besar yang mendukungnya. Ada orang yang berkelahi. Tidak hanya itu, korban jiwa cukup banyak. Alis Lin Fan berkedut karena gembira. Dia menyukainya jika menyangkut orang-orang yang berkelahi. Ini adalah jalan pintas tercepat untuk menjadi kaya. Lin Fan diam-diam berdoa di dalam hatinya agar ada makhluk kuat yang bertarung. Jika itu masalahnya, dia bisa mendapat untung darinya. Dalam sekejap, Lin Fan terjun ke dalam kehampaan dan menuju ke kejauhan. Saat ini, di sepetak langit di suatu tempat, sesosok berdiri tegak di antara langit dan bumi. Sosok ini tenang dan tanpa ekspresi, tanpa amarah atau amarah. Kedua lengannya dikelilingi cincin emas lingkaran demi lingkaran. Saat dia menyentakkan kedua tangannya dengan lembut, cincin emas itu bergetar, dan kekuatan yang tak terbatas meledak darinya. Sosok-sosok kuat yang mengelilingi sosok yang sendirian ini mulai terkoyak-koyak, menciptakan hujan darah yang menghujani dunia. ARGH, serangkaian tangisan ngeri terdengar dari mulut makhluk hidup yang duduk lumpuh di lantai. Permaisuri wanita, ayo keluar. Kalau tidak, makhluk ras rubah ini akan mati karenamu. Sosok yang berdiri di kehampaan adalah sosok yang mengesankan dari ras kuno. Meskipun hanya ada satu makhluk ras kuno, semua makhluk ras rubah yang memiliki jumlah mayoritas tidak berani bergerak sedikitpun. Semuanya menggigil tak terkendali. Huff. Kamu terus bermimpi. Pemimpin makhluk ras rubah adalah seorang gadis kecil. Dari kelihatannya, dia tidak terlalu tua, paling banter berusia 12 hingga 13 tahun. Namun, wajahnya tegas dan tegas. Dia tidak takut bahkan saat menghadapi makhluk ras kuno ini. Wei, bocah kecil, kamu menyukai keberadaan semut. Makhluk ras kuno ini adalah makhluk yang maha tinggi. Namanya adalah kesalahan. Suan, kami akan bersamamu. Di sekitar gadis dari ras rubah ini ada beberapa makhluk hidup muda yang mengelilinginya. Makhluk hidup ini juga tidak terlihat terlalu tua. Namun, pada saat ini, mereka juga tidak terpengaruh ketika mereka melihat ras kuno sedang marah. Maaf, semuanya. Suan meminta maaf. Tuannya adalah permaisuri wanita. Dia telah berlarian, menjelajahi dunia suci kuno selama beberapa tahun terakhir, dan juga membentuk sekelompok kawan kecil. Kemudian, dia mendengar bahwa gurunya telah bertemu dengan raja berdaulat dari ras kuno saat melewati desanya. Gurunya kemudian mengulurkan tangan membantu dan membantu menyelamatkan desanya. Namun, dia menderita beberapa luka akibat hal itu. Saat Suan mendengar hal itu, dia segera bergegas kembali. Dan, semua rekan kecilnya mengikuti secara alami. Tapi, siapa sangka ras makhluk Utmos kuno akan muncul. Suan, apa yang kamu katakan? Kita semua adalah teman baik. Meskipun berbahaya, kita tidak akan takut sama sekali. Seekor anak ayam dari ras Wings memperlihatkan ekspresi agak pucat di wajahnya saat ini. Namun, dia berbicara sambil berusaha keras untuk tetap tenang. Suan memandang sekeliling masa dengan ekspresi terima kasih. Permaisuri wanita, karena kamu menolak untuk keluar, maka semua orang ini bisa masuk neraka. Kesalahan diteriakkan. Mengirimkan serangan telapak tangan ke seberang, seluruh dunia berguncang di hadapannya seolah-olah dunia itu akan runtuh. Kekuatan tak terbatas ini turun dari surga. Bagi Suan dan yang lainnya, sama sekali tidak mungkin mereka bisa bertahan melawan hal ini. Dan saat Suan dan yang lainnya akan menjadi penerima pukulan mematikan ini, sesosok tubuh melayang di depan mereka dan membubarkan pukulan itu secara instan. Menguasai. Ketika Suaner melihat siapa orang itu, hatinya menegang saat dia menangis secara emosional. Permaisuri wanita mengangkat kepalanya dan memandang Vault dengan wajah serius. Meskipun dia adalah makhluk surgawi tingkat 10 yang kuat, kata Dewa Abadi, dia masih terlalu lemah dibandingkan dengan makhluk tertinggi. Dia tahu bahwa makhluk tertinggi telah memburunya dan Kaisar Suci Namo. Meskipun dia tidak tahu bagaimana keadaan Kaisar Suci Namo saat ini, dia berpendapat bahwa dia seharusnya tidak menjalani kehidupan yang terlalu mudah saat ini juga. Suaner, bawalah sesama rasmu dan pergi dulu. Tuanmu akan menyimpannya di sini untukmu, kata permaisuri wanita. Tuan, tapi, Suaner menggelengkan kepalanya, tidak ingin pergi. Ayo cepat, permaisuri wanita mendorong. Kali ini, permaisuri wanita tahu bahwa ada banyak rintangan yang menghadangnya. Tapi, jika dia bisa menahannya untuk waktu yang singkat, itu juga cukup bagus. Ketika dia membunuh 5 raja berdaulat sebelumnya, dia telah menderita beberapa luka yang cukup parah. Meskipun dia telah mengalami pemulihan yang luar biasa sekarang, dia menghadapi ras makhluk Utmos kuno. Dia masih kurang percaya diri terhadap hal ini.
Bab 839, kita akan membahas ini secara perlahan nanti. Permaisuri wanita, kamu telah membunuh makhluk terbesar dari ras kuno bersama dengan Raja Manusia Sialan. Itu adalah ajaran sesat bagi surga. Menurutmu, berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Begitu yang terbesar di sini telah kamu bunuh, semua semut itu akan menguap bersama dunia juga. Kesalahan tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi saat itu. Mereka telah kehilangan dua ras makhluk paling kuno. Kejam mengkhianati mereka, sementara Sein dibantai. Ini merupakan penghinaan yang sangat besar bagi ras kuno. Hal ini terutama terjadi saat ini ketika makhluk dari ribuan ras menunjukkan tanda-tanda pemberontakan setelah mereka kekurangan dua makhluk utmos. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh ras kuno. Hari terbukanya dunia tanpa batas akan menjadi hari ketika ras kuno akan meroket, dan makhluk hidup dari ribuan ras ini akan menghilang dari muka dunia untuk selama-lamanya. Karena itu, ras kuno mulai memobilisasi semua orang saat ini. Ada sejumlah besar makhluk ras kuno berkeliaran di luar sana, membantai ribuan makhluk hidup. Tujuannya adalah untuk memberitahu mereka siapa penguasa dunia suci kuno yang sebenarnya. Namun, agak sulit untuk membersihkan wilayah kejam dan suci. Alasannya adalah karena orang-orang dari tempat penjagaan itu sangat menyebalkan untuk dihadapi. Tapi meski begitu, lalu bagaimana jika itu adalah tempat penjagaan? Tempat yang dijaga adalah tempat yang keberadaannya diberikan oleh kehendak surga. Saat dunia tanpa batas terbuka, tempat penjagaan juga tidak akan ada lagi. Pada saat ini, makhluk ras rubah mulai berlari ke kejauhan. Di bawah rezim kejam ras kuno, mereka telah lama dipenuhi rasa takut di hati mereka. Saat mereka mendengar nama-nama makhluk ras kuno, mereka sudah bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang. Dan sekarang setelah mereka melihatnya, mereka praktis kencing di celana. Melawan, ini juga merupakan sesuatu yang terlintas dalam pikiran mereka. Tapi, mereka telah menyaksikan apa yang terjadi pada rekan-rekan mereka yang berdiri tadi. Bahkan sebelum makhluk tertinggi mengambil banyak tindakan, mereka sudah berubah menjadi debu. Ini adalah pemandangan mengerikan yang tidak ingin mereka saksikan lagi. Mau lari, bermimpilah. Tiba-tiba, Vault mendengus dingin. Lengannya yang mengancam menari-nari dan kekosongannya sepertinya telah terbelah. Salah, lawanmu adalah aku. Permaisuri wanita membuka telapak tangannya yang lembut, dan kekuatan misterius muncul darinya. Kekuatan ini berubah tanpa henti menjadi berbagai bentuk dengan segala macam sikap yang luar biasa. Saat dia membuat gerakan mencengkeram dengan jari-jarinya, kekosongan itu seperti spanduk yang ditarik olehnya. Di dalamnya, kekuatan Vault juga keluar dengan cepat, mencoba membelah telapak tangannya. Jalan surga, menginjak dengan kakinya yang lembut, jalan menuju surga muncul di antara dunia, menekan seluruh kehampaan. Seketika, kekuatan Vault menghilang seiring dengan kemunculannya. Salah, meskipun aku mungkin bukan lawanmu, sebaiknya kamu tidak meremehkan makhluk hidup di dunia ini sebagai makhluk yang lemah dan lemah. Permaisuri wanita berteriak, menginjak tangga surgawi, dia berjalan selangkah demi selangkah. Setiap kali dia berjalan satu langkah, aura yang mengelilinginya akan meningkat dalam jumlah tertentu. Singgasana kerajaan surga adalah benda legendaris di kalangan bangsawan dunia. Fakta bahwa permaisuri wanita sekuat ini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan tahta kerajaan surga. Namun, betapapun kuatnya tahta kerajaan surga, ketika ia berhadapan dengan makhluk tertinggi, ia tetap saja tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Meski begitu, berapa lama pun permaisuri wanita bisa bertahan saat ini, dia akan mencobanya. Ada beberapa kemampuan di sana. Tapi, harta karun ini akan menjadi milik yang maha kuasa di sini. Kesalahan mendengus dingin. Membuka mulutnya, dia menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, seluruh dunia berubah saat kekuatan hisap besar muncul. Kekuatan hisap ini tiada henti dan hebat, seolah-olah bertekad melahap seluruh dunia ke dalam perutnya. Tahta kerajaan surga tidak akan terguncang atau tergerak. Dengan menggunakan kedua tangannya, permaisuri wanita memantapkan tubuhnya agar dia tidak tersedot oleh kekuatan ini. Tapi, tepat pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan permaisuri wanita terjadi. Menguasai, sama seperti orang lain saat ini, Suan-Suan, yang telah membawa sesama makhluk ras bersamanya dan melarikan diri, tersedot kembali tanpa sadar. Bahkan jika dia ingin melawan kekuatan ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selamatkan aku. Aku tidak menginginkan ini. Semua makhluk ras rubah mulai meratap dengan sedih. Saat ini, mereka mulai merasakan ketakutan di hati mereka. Royal Road of the Heaven. Berbagi keabadian. Permaisuri wanita menunjukkan dengan jarinya. Seketika, ubin batu giok mulai menyebar ke seluruh langit satu persatu di bawah kaki semua orang. Pada saat itu, kekuatan tahta kerajaan surga dibagikan, dan mampu menarik semua orang. Mengingat kekuatan tarikan makhluk tertinggi, tidak mungkin mereka bisa menolaknya sendirian dengan kondisi kultivasi mereka. Itu akan berguna bagimu untuk melindungi dirimu sendiri. Tapi semut-semut ini juga ikut bersamanya. Kamu pasti sedang bermimpi. Kesalahan dicemooh dengan dingin saat aliran deras mungkin keluar darinya. Kekuatan isap yang lebih kuat dari sebelumnya muncul. Dentang. Permaisuri wanita menyadari bahwa tahta kerajaan surganya tidak mampu menahan kekuatan tak terbatas ini sama sekali. Dia merasa sedikit bingung. Jeritan terdengar. Suaner, yang telah ditarik kembali oleh permaisuri wanita, naik ke udara sekali lagi dan berputar di dunia menuju mulut raksasa Vault.
Suaner, semua kawan kecil sedang panik saat ini. Anak ayam dari ras sayap melebarkan sayapnya dan mengepakkannya ke arah Suaner. Namun, di bawah kekuatan hisapan, dia hampir tidak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri sama sekali. Permaisuri wanita menyapu jubahnya dan lengan bajunya yang besar melingkar ke dunia, meraih pinggang Suaner dan teman kecilnya itu, lalu menariknya kembali dengan ganas. Mencari kematian, kesalahan menamparkan dengan telapak tangannya. Pukulan telapak tangan ini menyapu seluruh dunia dan kehampaan ditekan dengan sangat buruk sehingga bahkan terdapat bekas dari kelima jarinya, permaisuri wanita. Saya akan membiarkan Anda memiliki pilihan di antara keduanya. Entah Anda menyelamatkan diri sendiri atau murid ini milikmu. Tentukan pilihanmu. Wajah permaisuri wanita berubah. Serangan telapak tangan yang menembus kehampaan bukanlah hal yang patut dicemooh. Tapi, jika dia memilih untuk melepaskan busur yang benar, Suaner akan dilahap oleh Vault. Pada saat ini, permaisuri wanita mengatupkan giginya saat ramuan universalnya keluar dari tubuhnya, aura misterius mengelilinginya. Huff, mencoba menggunakan ramuan universal untuk bertahan. Kalau begitu, yang terbaik tidak akan lagi bersikap sopan. Ramuan universal milikmu ini akan diterima oleh Yang Maha Tinggi. Kesalahan tertawa terbahak-bahak. Arah serangan telapak tangan itu berubah dan meraih universal eliksir itu. GRAW. Tiba-tiba, auman naga yang ganas terdengar di seluruh dunia. Kekuatan gelombang suara menembus lapisan kehampaan dan meledak. Satu demi satu, naga kolosal berputar dan melingkari tubuh Vault. Musik naga langit. Ini adalah keterampilan yang sangat kuat yang memanfaatkan gelombang suara. Pada tingkat tertinggi, itu adalah seni mistik yang tak tertandingi di mana bahkan satu dengusan dingin pun dapat membuat makhluk kuat mati. Vault menerima gelombang suara ini dengan cepat ketika seluruh tubuhnya tersentak dengan kuat. Kekuatan hisap yang sangat besar itu lenyap sepenuhnya karenanya. Siapa di sana? Kesalahan menyalak saat hatinya terbakar amarah. Bangsat mana yang akan datang mencari kematian di persimpangan kritis ini? Ini aku. Jauh di langit yang jauh, sesosok tubuh melayang dengan lembut. Lin Fan tidak menyangka bahwa itu adalah permaisuri wanita. Dan tidak disangka lawannya adalah Vault. Mungkinkah dia sudah sampai ke wilayah Vault? Apapun kekurangannya, dia akan menemuinya. Siapa lagi yang bisa menandingi kekayaannya? Sekarang Vault sendirian, hanya ada satu hasil baginya, orang ini akan ditundukkan olehnya dengan patuh. Permaisuri wanita menoleh. Ketika dia melihat sosok sendirian di sana, ekspresinya sedikit berubah. Suaner, yang baru saja lolos dari kematian, kini terengah-engah dan menepuk dadanya. Dia juga menoleh ke kejauhan dengan rasa ingin tahu. Tapi saat dia menoleh, wajahnya berubah total. Pada awalnya, dia diliputi kegembiraan. Tapi tiba-tiba, seolah dia teringat sesuatu, dia menundukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya. Ada apa, Suaner? Baru beberapa tahun berlalu dan kamu sudah melupakanku. Lin Fan menoleh dan segera melihat Suaner. Meskipun dia mungkin sudah dewasa, penampilan dan auranya adalah sesuatu yang Lin Fan tidak bisa hapus dari hatinya. Kakak Lin, Suaner belum. Pada saat ini, suara Suaner seperti nyamuk, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang membuatnya malu. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka mungkin tidak akan mendengar suaranya. Kita akan membicarakan ini pelan-pelan nanti. Lin Fan tertawa dingin di dalam hatinya. Bocah kecil ini telah menipunya secara menyeluruh saat itu. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, dia benar-benar akan mengecewakan dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, Lin Fan masih harus memberikan penampilan yang bagus pada makhluk Utmos ini terlebih dahulu. Babak 840, ayo bertarung. Itu kamu. Ketika Vault melihat siapa orang itu, kondisi mentalnya terguncang seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari itu. Dan sekarang setelah manusia ini muncul dan Sein tidak pernah muncul lagi sejak saat itu, terbukti bahwa Sein telah meninggal. Mampu membunuh ras makhluk paling kuno, ini adalah sesuatu yang benar-benar mustahil di mata Vault. Kekuatan makhluk berstatus Dewa Abadi yang telah memperoleh kursi Dewa Abadi bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan. Menjatuhkan makhluk tertinggi bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dicapai oleh banyak makhluk kuat dengan tingkat kultivasi yang sama. Dan, jika makhluk maha kuasa ingin lari, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Salah, tidak kusangka kita akan bertemu sekali lagi. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Lin Fan masih gusar saat ini. Tidak disangka dia akan membiarkan sampah dewa jahat itu lepas dari genggamannya. Bukankah itu hanya bentuk penghinaan terhadap dirinya sendiri? Jika ada orang lain yang mengetahui hal itu, bukankah mereka akan tertawa terbahak-bahak? Kesalahan memeriksa sekelilingnya. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya, dia menghela nafas lega dan tertawa terbahak-bahak. Haha, hanya kamu sendiri. Jika makhluk tua itu, Feng Qingzi, ada di sekitar, makhluk tertinggimu di sini mungkin akan sedikit waspada atau apapun. Tapi, sayang sekali hanya ada kamu di sini. Kamu jauh dari kualifikasi. Kejadian saat itu membuat Vault benar-benar merasa takut. Tidak disangka bahwa kedua makhluk tertinggi akan dipukul dengan sangat parah oleh pihak lain. Tidak hanya itu, mereka bahkan telah kehilangan makhluk Utmos. Suan-Suan, siapa pria itu? Ketika kawan-kawan kecil Suan-Suan melihat bagaimana manusia ini berani melawan makhluk tertinggi, hati mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Dia adalah kakakku Lin. Suaner berkata dengan berbisik lembut.
Dia punya perasaan bahwa setelah masalah ini selesai, kakak Lin pasti akan memukulnya dengan baik. Saat dia teringat akan tinju kakak Lin yang penuh dengan cinta, Suaner tiba-tiba merasa bahwa seluruh dunia menjadi sedikit lebih menakutkan. Permaisuri wanita, apakah kamu baik-baik saja? Lin Fan melirik permaisuri wanita, bertanya. Memikirkan bahwa permaisuri wanita akan menjalani kehidupan yang menyedihkan saat ini sehingga dia bahkan harus mengeluarkan universal elixir miliknya. Bukankah itu hanya mencari kematian? Ramuan universal dapat dikatakan sebagai bagian terkuat dan terlemah dari seorang pejuang. Bagi seseorang yang memperlihatkan ramuan universal mereka di hadapan makhluk kuat lainnya tidak diragukan lagi hanya mendekati kematian. Jika dia tidak tiba tepat waktu, ramuan universal dari permaisuri wanita kemungkinan besar akan diambil alih oleh Vault. Dan pada saat itu, dia sudah menjadi cacat total. Tidak apa-apa, aku akan bisa pulih sebentar lagi dan bertarung bersamamu melawan Vault. Permaisuri wanita mengetahui kekuatan Lin Fan. Meskipun dia sangat kuat, dia masih memiliki sedikit perbedaan antara dia dan makhluk tertinggi. Tidak apa-apa, hanya dia saja. Ini akan menjadi jalan-jalan di taman. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh, tidak terpengaruh oleh kesalahan sedikitpun. Permaisuri wanita terkejut, tidak tahu mengapa Lin Fan begitu percaya diri. Ini adalah makhluk yang maha tinggi, bukan seekor semut di pinggir jalan. Jika sesederhana itu, semua makhluk tertinggi ini akan dibunuh berkali-kali selama bertahun-tahun. Bagaimana lagi keadaannya bisa berada pada level seperti itu? Kata-kata yang besar dan berani. Saat Vault mendengar kata-kata ini, dia tertawa terbahak-bahak. Auranya sangat deras, dengan angin kencang bertiup keluar. Seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Yang terbaik hanya membutuhkan satu tamparan telapak tangan untuk menghancurkan kalian semua semut di bawahku. Satu-satunya hasil melawan ras kuno adalah kematian. Terlebih lagi, kamu adalah makhluk yang ingin dibunuh oleh ras kuno. Kesalahan muncul. Ada banyak musuh ras kuno. Tapi, seseorang dari ras manusia yang bisa membuat ras kuno membenci mereka. Lin Fan adalah satu-satunya. Pergi ke neraka. Kesalahan yang paling utama meledak. Tubuhnya berkelebat saat kecepatannya mencapai titik ekstrim di mana bahkan kekosongan pun mulai berubah bentuk, mengeluarkan serangkaian ledakan bergerak. Hati-hati, wajah permaisuri wanita berubah. Dia mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Yang Maha Tinggi. Itu tidak tertandingi. Selama 10.000 tahun terakhir, dia dan Kaisar Suci Namo hanya bisa bersembunyi tanpa memperlihatkan wajah mereka. Itu karena jika mereka dijadikan sasaran oleh makhluk tertinggi, hasil yang mereka peroleh akan sangat mengerikan. Sang Utmos Being membuka kedua lengannya dan merentangkan jari-jarinya, memeluk Lin Fan. Tiba-tiba, sisi kiri dan kanan Lin Fan sepertinya didorong oleh kekuatan tak terlihat saat mereka jatuh menimpanya. Kali ini, sepertinya Vault bertekad untuk menghancurkan Lin Fan dengan kejam. Ini akan menjadi hari kiamat bagimu, semut. Datang. Kata kesalahan yang paling utama dengan kejam. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah ketika dia mulai tergagap dalam pidatonya. Sepertinya dia baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Ini, nafas Vault tiba-tiba berubah tergesa-gesa seolah-olah seluruh jantungnya berdebar kencang. Ada apa? Kenapa sekarang? Mungkinkah kamu takut? Ayo, bergegas dan pukul aku. Lin Fan terkekeh dengan tenang. Menyapu jubahnya, kekuatan yang menjebaknya dari kiri dan kanan menghilang seketika. Dan sebelum Lin Fan berdiri dua sosok. Saat kedua sosok ini muncul, seolah-olah seluruh dunia terdiam. Ketika makhluk ras rubah melihat kedua sosok ini, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka pucat pasi, dan kaki mereka gemetar tak terkendali. Seolah-olah mereka baru saja mendapat pukulan yang tak terkatakan, mereka terjatuh ke tanah dalam keadaan lumpuh sambil terlihat benar-benar tercengang. Permaisuri wanita juga sama terkejutnya saat ini. Kedua sosok ini terlalu tak terbayangkan oleh pikiran permaisuri wanita. Kejam, yang kuno, ini tidak mungkin, tidak mungkin. Vault berteriak seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia tahu bahwa Cruel telah berpindah pihak. Oleh karena itu, dia secara alami tidak memiliki banyak reaksi terhadapnya. Tapi saat dia melihat sosok di samping Cruel, dia hampir meledak saat ini. Ini adalah sosok yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Itu adalah Yang Kuno. Tapi, bukankah Yang Kuno sudah mati? Bagaimana dia bisa muncul di sini sekarang? Dan hal yang membuat kesalahan semakin menakutkan adalah kenyataan bahwa kekuatan Yang Kuno tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini, dalam sekejap, Vault menghentikan langkahnya. Yang Kuno, kamu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno. Bagaimana kamu bisa bersama manusia ini di sini? Kesalahan melolong. Segalanya, setiap, satu, hal, terlalu tak terbayangkan untuk Vault. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia ini? Latar belakang seperti apa yang dimiliki manusia ini? Bukan hanya kejam yang membelot, tapi bahkan yang kuno. Tiba-tiba, Vault menyadari ada yang aneh dengan ekspresi manusia itu saat ini. Pergi, jatuhkan dia. Lin Fan tidak membuang waktu untuk berbicara lagi. Masalah dengan Raja Jahat telah memberikan pukulan besar bagi Lin Fan. Tidak ada lagi ruang untuk kepercayaan antar individu. Sekarang setelah dia menghadapi situasinya, dia mungkin sebaiknya menghentikan omong kosong itu dan mengacau pihak lain. Ya, yang kuno dan kejam menganggukkan kepala dengan marah. Saat mereka melangkah maju, seluruh tanah retak seperti bagian belakang cangkang kura-kura.
Sosok mereka menghilang dari tempat mereka berada seketika. Kali berikutnya mereka muncul, Vault sudah dikelilingi oleh utmost being. Kesalahan yang awalnya sombong itu kini terengah-engah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak rintangan yang menghadangnya. Yang kuno, dahulu kala, aku pernah mentraktirmu. Bam, sebelum Vault bisa menyelesaikan kata-katanya, Yang kuno sudah menyerang dengan tinju. Kekuatan yang menghancurkan bumi dan dahsyat ini segera meledak, menarik segala sesuatu di sekitarnya bersamanya. Yang kuno, kita berasal dari ras yang sama. Kesalahan mengelak dengan marah. Kekuatan dua makhluk tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sama sekali. Hal ini khususnya terjadi pada Yang kuno. Kekuatannya sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Vault. Adapun kejam, Vault tidak terlalu diganggu olehnya. Bagaimanapun, dia jauh lebih lemah daripada Vault sendiri. Tapi, tidak peduli apapun, dia tetaplah makhluk tertinggi. Jika Vault tergelincir, dia hanya akan mendapat kematian. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.